Pak Gito gimana bisnisnya Pak? Ngaruh nggak Pak? Kena COVID ini Pak? Bisnisnya gimana? Pasti ngaruh Pak. Secara bisnis pasti ngaruh. Cuman ya ini kalau saya istilahnya ini kan sekarang udah mau awal tahun ya, kita udah harus merancang lagi. Kita nyebut tahun ini sebagai dodging katastrofi lah gitu. Menghindari dari bencana yang lebih buruk gitu. Kalau saya sih ngomong ke teman-teman, sementara kita nggak ada yang dipecat, sementara kita nggak harus potong gaji, itu dulu yang disyukuri. Tapi kalau ngomong tentang apakah tahun ini dapat bonus, apakah naik gaji, jangan mikir sana lah. Wah, cadangan biasanya kita punya kita konservatif. Biasanya kita punya cadangan cash itu untuk 6 bulan ke depan gitu. Tapi sekarang tuh bahkan turun sampai sempat turun ke 3 bulan gitu. Itu membuat kita itu red alert lah gitu. Karena kami kan belum punya investor teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya duit itu berarti udahlah gitu. Susah soalnya gitu. Nggak punya aset, nggak punya apa. Jadi kalau udah kehabisan duit ya udah berarti tutup gitu. Kalau sampai tutup banget mungkin enggak sih ya. Mungkin ada pengurangan mungkin ya Pak gitu. Karena kan ada sisi lain kan. Ya pasti kalau misalnya pengurangan iya. Tapi kalau critical positionnya itu dipertahankan, sisa-sisa orang development dikurangi, mungkin nanti akan butuh waktu lagi untuk recover gitu. Itu yang kita khawatirin. Justru sebetulnya kita itu melihat bahwa development-nya kita tuh belum selesai. Jadi roadmap kita untuk sampai stage 1 itu masih baru jalan 30%. Jadi 60% nih sampai jalan selesai. Nah, itu tuh bakalan terhambat. Dan kalau kita ngandelin yang saat ini, itu jadi bermasalah. Jadi bermasalah itu artinya sangat rapuh dan sangat rentan buat kami kemudian disusul sama kompetitor. Nah, di titik ini saya bisa mengerti sih kenapa kalau kayak Gojek gitu ngumpulin duit lagi. Ini emang kurang kaya apa gitu, ngumpulin duit lagi. Emang butuh apa lagi sih? Saya baru nyadarin bahwa ada titik di mana beresiko sekali kalau berada di tengah-tengah gitu. Karena duit udah keburu masuk, tapi terus habis itu kalah. Wah, itu duit udah nggak bisa ditarik lagi. Iya. Itu kayak kalau Gojek itu kan mereka ada investor ya, sudah kagok gitu, udah kagok. Nah, apalagi kalau investor kan pilihannya apalagi kalau misalnya itu ya mereka win big or win lose go big or go home kan. Jadi kalau ya either menang kalau nggak kalah sama sekali gitu. Ya betul. Nah kalau Pak Gito ini cerita yang Gagasing Maji atau yang Talentika nih? Sekarang kita fokusnya di Talentika Mas. Oh jadi Gagasing Majinya udah nggak gitu? Iya, jadi sebetulnya gini, 3 tahun yang lalu itu Gagasing Maji akhirnya memutuskan untuk kayaknya kalau kita cuma nge-serve corporate itu nggak kemana-mana. Jadi akhirnya kita memutusin bahwa yuk kita sok-sokan nih ya, jadi startup service gitu. Karena kita udah mikir, kita tahu nih startup tuh harusnya bikin A, B, C, D, E, F gitu ya. Tapi terus kami sendiri ngerasa kalau kita udah pernah bikin tuh ternyata gagal-gagal aja gitu. Terus akhirnya yaudah deh gini, kita mutusin gimana caranya kalau kita ngajakin orang-orang yang punya ide startup untuk kita bantuin nih bikin aplikasinya, bikin model bisnisnya secara digital gitu. 3 tahun yang lalu tuh, tahun 2016, tahun 2017 tuh kalau nggak salah mulainya. Nah dari situ terus akhirnya kami merasa bahwa oke, ini bisa nih gitu karena zaman itu nggak banyak orang-orang yang mengerti tentang tentang digital bisnis gitu. Orang-orang masih meraba-raba lah. Kebanyakan orang ngomong tentang startup, mereka ujung-ujungnya Tokopedia, ujung-ujungnya Bukalapak gitu. Padahal sebetulnya zaman itu Uber udah gede banget. Jabar itu di luar ya, Uber udah ada. Jadi bisnis tuh bukan cuma online yang cuma fisikal doang, tapi udah masuk ke ranah yang emang sudah fisikal gitu. Kayak Uber kan fisikal ya. Terus mulai Oyo waktu itu di India kalau nggak salah. Oyo dan itu udah mulai. Nah, saya mikir kenapa kok kita nggak mulai masukin bisnis itu, karena kalau bisnis-bisnis yang fully digital kayak Facebook tuh kayaknya orang-orang akan merasa itu udah kayak orang akan butuh punya solusi yang real di hidup ini. Makanya kan Uber gede banget, Oyo gede banget gitu, DoorDash gede-gede. Nah, waktu itu akhirnya kita bantuin beberapa orang. Salah satunya ada provider truk lah gitu. Dia online. Dia mikir bahwa dia pulang dari Prancis nyari-nyari ide, terus habis itu saya bilang daripada kamu muter-muter mendingan kamu cari yang kamu strong. Nah waktu omnya dia punya perusahaan truk, terus habis itu lo di sana dulu aja belajar, terus habis itu dia pulang gue mau bikin ini, jadi dia mau bikin platform marketplace buat truk gitu. Nah kita sempat bantuin di awal-awal, habis itu dia jalan sendiri. Nah itu udah sekali, habis itu kita bantuin co-founder yang lain adalah seorang psikolog.
gitu, seorang psikolog yang ahli statistician, salah satu statistician terkemuka di Indonesia. Kalau di ranking mungkin dia masuk top 10 lah. Nah, orang psikolog itu orang yang konservatif karena mereka itu percaya bahwa manusia itu kompleks gitu. Jadi itu mereka tuh agamanya mereka lah. Oh, manusia tuh kompleks, nggak bisa diukur-ukur, nggak boleh diapa-apain gitu. Tapi kalau dibilang nggak bisa diukur, terus mereka bikin alat ukur, kan jadi kontradiktif ya. Ternyata kenapa hal itu terjadi? Karena selama ini mereka menggunakan alat ukur dari luar. Mereka nggak ngembangin sendiri. Gitu. Ya, jadi sehingga mereka nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu gitu. Nah, dan sebetulnya itu semua pengolahan pakai data gitu. Jadi hal itu yang aku rasa di Indonesia itu lemah, di Indonesia itu research lemah, penelitian lemah, sehingga akhirnya kita tuh cuma dicekokin doang. Terus saya sama co-founder saya mikir, yuk kita pelajari bagaimana alat tes itu dibuat. Terus habis itu kita belajari, terus kita baca jurnalnya, kita baca teori-teorinya, terus kita bilang came up, oh kayaknya kalau kita ngumpulin data sendiri, kita bisa came up dengan satu alat tes sendiri. Dengan alat tes yang konvensional, tapi terus kemudian kita bisa untuk buat itu menjadi digital, tapi kita sendiri bisa confidence bahwa hal itu valid gitu secara statistik gitu. Nah, mulai dari situ kemudian baru kita bikin alat tes kita. Nah, alat tes itu yang kemudian jadi online sekarang, yang disebut sebagai Teladika. Nah, proses dari pertama kali itu jadi sekarang itu ada beberapa tahap. Pertama itu adalah menjustifikasi secara teknis. Itu memastikan bahwa itu bisa diadopt secara teknikal. Yang kedua yang lebih parah adalah bagaimana itu kemudian bisnis modelnya dikembangkan gitu. Nah, kalau orang-orang lihat kadang-kadang aplikasi kami, kalau begitu aja gue bisa bikin kok, gampang. Iya, karena ada two-sided. Jadi ada bagian yang akan berhadapan dengan pengguna manual gitu ya, orang-orang yang menggunakan tes gitu secara keseluruhan. Nah, ada bagian yang akan dibaca oleh para HRD. Yang mereka butuh tuh itunya, hasilnya, resultnya gitu. Karena kalau alat tesnya sendiri, kemudian itu bisa dengan mudah dibuat pakai Typeform, atau teman-teman yang udah programming gampang banget lah bikin form itu gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sebetulnya. Udah pakai framework library sekarang banyak banget gitu. Apalagi kalau udah canggih mau pakai game engine untuk bikin dia makin itu pasti udah bisa. Tapi sebenarnya yang paling kritikal adalah kalau kita bilang ada 100 soal nih dikasih, orang yang pintar itu kalau benar berapa soal sih? Apakah harus 100? Apa 10? 20, 30, 40, 50? Nah, kan itu jadi pertanyaan. Oh, kalau 100 baru benar. Nah, jangan-jangan kalau dia dikasih soal 110, dia bisa benar juga 110. Kan kita nggak pernah tahu batasnya di mana. Nah, jadi konsepnya adalah soal itu selalu dikasih tengah. Jadi harapannya 50% populasi itu akan bisa menyelesaikan setengah. Secara teori ya. Gitu. Supaya orang paling pintar itu paling nggak bisa menyelesaikan sampai 99. Kita bisa tahu bahwa itu adalah orang paling pintar 99. Kalau sampai 100, soalnya kurang. Karena kita bisa, jangan-jangan nanti 101 dia bisa juga nih soalnya. Kebayang nggak? Nah, hal-hal itu sebetulnya itu prinsip-prinsip dasar yang saya pelajari juga dari teman-teman saintis gitu. Tentang hal itu. Nah, banyak sih sebetulnya yang kalau masih di-share tentang teknikal itu, dan itu sebenarnya satu bidang yang menarik. Dan sejak itu saya merasa bahwa saya selalu mengencourage teman-teman saya yang mau bikin bisnis, terutama teman-teman IT, cari deh partner di luar bidang kita. Cari partner. Banyak banget masalah di dunia ini, seriusan. Dan mereka tuh rindu sama kita. Rindu banget. Ya, mereka tuh kayak, gue mau bikin deh. Coba deh. Beneran. Betul. Kok ketawa sih? Ya, beneran, Mas. Jadi mereka itu beneran kayak bertanya-tanya bahwa kadang-kadang kita mikir, ya gitu doang mah gini aja bikinnya. Kadang-kadang suka gitu. Tapi setelah kita menyadari bahwa ada gap pengetahuan itu yang sebenarnya perlu dijembatani. Nah, makanya sejak itu akhirnya saya mutusin bahwa yaudah deh diseriusin dulu yang ini sampai jadi, sehingga nanti saya bisa bilang ke orang-orang, kalau kalian punya ide, yang perlu adalah ketemu sama teman-teman IT. Teman-teman IT itu sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal. Canggih-canggih lah mereka developnya. Yang satu yang mereka nggak tahu, domain expertnya. Karena nggak punya cukup waktu belajar itu, gitu. Nggak punya cukup waktu untuk belajar itu, nggak punya cukup waktu untuk memahami bisnisnya, memahami environment-nya, memahami industrinya, sehingga akhirnya mereka nggak tahu apa kebutuhannya. Kadang-kadang kebutuhannya juga nggak susah-susah amat kok, gitu. Ya, siap. Pagi Ton, kita sudah 1:30 nih. Oh iya. Apanya kita harus Sorry. Ini ngomongnya jadi ngalor ngidul. Enggak, justru apa yang Pagi Ton buka ya.
Gimana Pak Sis? Kayaknya bisa kita untuk pembahasan di agenda berikutnya, Pak. Untuk bahas apa yang tadi Pak Gitong bilang, bahwa kita harusnya berinteraksi dengan orang-orang di luar IT gitu ya. Itu kan hal yang menarik tuh. Nggak apa-apa, diselipin di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, siap. Di sini sudah ada Kang Agus, silakan. Belum ada suaranya, Kang Agus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tuh kan, juga ketemu lagi sama Akang Gitong hari ini. Gitong ini teman dari zaman merintis, jadi zaman terkapar-terkapar. Zaman merintis, emang sekarang udah gak merintis, masih merintis kali, sama-sama aja. berarti pas banget nih Kang Agus yang buka acaranya nih. Oh, Kang Agus ini tahu banget dosa-dosanya saya sama bobrok-bobroknya saya. Pokoknya bukan dosa-dosanya Kang Agus. Malu, ya. Bukan dosa-dosanya Kang Agus ya. Oh, kalau Agus lebih banyak lagi dosanya, Pak. Ya, Assalamualaikum, kita buka aja ya hari ini. Ini belum dibuka ya tadi ya, Pak? Belum. Kang Agus, silakan. Alhamdulillah, hari ini kita akan ketemu sama Gitong. Sebenarnya. Nah, Gitong ini ya dipanggil dengan Gitong lah pokoknya di ITB kan. Kita sekarang akan ngebahas tentang scaling up or scale up in the new normal. Kalau ngomongin tentang scale up, kayaknya Gitong ini sudah berkali-kali dari mulai naik turun, dari berdua menjadi sendirian, dari berteman dengan siapa, terus sendirian lagi, ya kayak gitulah. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita pelajarin, dan salah satunya Gitong kan sedang ngebangun salah satu produk mereka, Talentika. Itu gue suka kebalik-kebalik tuh. Ya, itu gue selalu suka disindir sama co-founder gue. Lu bikin nama susah banget apa? Nggak pengen kenal. Itu sebenarnya gue udah dulu mau protes itu, tapi ya sudah lah ya. Ini salah satu platform yang tidak hanya bicara tentang bagaimana psikologis, tapi gue tahu bukan konsep dalamnya, tahu bagaimana awalnya si service ini berdiri dari mulai bikin service A nggak jadi, service B nggak jadi, terus akhirnya jackpot yang benar-benar dengan proses kerja keras dan akhirnya running ya. Nah, di sini kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang scaling up. Mungkin bisa cerita-cerita Gitong bagaimana konsep scaling up ini dipakai, bagaimana baik buruknya, bagaimana naik turunnya. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Ali. Ini aku rada-rada jumawa sedikit, boleh ya? Aku minta izin dulu. Jadi sebetulnya biar konteksnya kebayang, aku boleh share screen nggak ya tentang historinya? Boleh. 5 menit aja. Boleh. Lama juga nggak apa-apa dong. Jadi biar nggak panjang-panjang, nggak bosenin. Ini kalau ini kelihatan nggak ya sekarang? Kelihatan. Ya, jadi sebenarnya waktu saya tuh lulusan ITB, tapi nggak pintar-pintar amat, lulusnya 7 tahun gitu. Bukan karena nggak pengen cepet-cepet lulus, cuma karena emang lulus itu susah gitu, IP-nya juga kecil. Jadi waktu itu saya nggak pede bahwa, aduh kalau gue lulus nanti gue kerja di mana ya, teman-teman lain kerjanya di oil and gas gitu, gue kerja di mana. Nah, habisnya dan selama kuliah juga hidup saya juga susah, jadi saya harus kerja dulu sambil nyari kerja lah, sambil ngerjain proyek-proyek multimedia waktu itu. Habis itu terus saya begitu lulus, saya mikir ya udah deh saya bikin usaha sendiri, melanjutin dari proyek-proyek yang sebelumnya ngebuat saya bisa dapat duit. Nah, pertama kali dibuat itu tahun 2016. Nah, dari tahun 2016 itu kemudian tahun 2016 itu kemudian tahun 2017-nya ada nih yang kemarin ngasih proyek ke saya, ngajakin partneran, yuk kita partneran. Nah, habis itu dibuat, terus habis itu kita bikin legal entity, ada nama Gagasi Maji. Nah, dari situ kemudian tahun 2018-nya ternyata partnership break up. Teman saya memutuskan untuk fokus ke tempat lain, tapi teman-teman timnya akhirnya gabung ke saya gitu. Jadi saya yang kebagian timnya, dia kebagian kliennya gitu. Nah, kan PR ya masalahnya. Berarti dia dapat duit, berarti saya yang harus bayar gitu. Nah, itu jadi PR. Nah, akhirnya di situ sempet tuh galau. Nah, ini salah satunya di titik ini Kang Agus ini sama FOAP dulu itu termasuk salah satu yang jadi tutor saya lah. Di tahun ini kita nge-switch ke akhirnya fokus dan niche-nya ke outsourcing ya dulu ya Gus ya? Iya, jadi dulu tuh Kang Agus dengan iPad Labs itu dewanya WordPress lah di Indonesia, dewanya WordPress. Sampai sekarang deh kayaknya.
Sampai sekarang, dulu sampai sekarang berarti ada kata ini ya. Nah, dulu tuh karena kita tahu WordPress tuh nggak mungkin yang lain mereka. Kita milih niche atau market segmen yang lebih tipis, namanya PrestaShop gitu. Karena PrestaShop tuh e-commerce, jadi kita bikin oke. Nah, karena tim kita terbatas, jadi kita akhirnya ini skill expertise-nya nggak gede-gede amat. Jadi kita cari mana strong point di kita. Jadi ngelihat dari know your enemy and know yourself to win the battle. Nah, waktu itu kita ngelihat bahwa kita karena menghemat dan startup dulu, jadi kita nge-hire-nya nggak bisa nge-hire yang mahal-mahal. Jadi kebanyakan yang kita hire tuh lulusan SMK gitu. Jadi kita akhirnya fokus untuk bikin template sama customisasi template PrestaShop. Nah itu lumayan bagus tuh. Dan itu salah satu dosa yang menurut saya sesali waktu itu karena begitu dia mulai naik gitu ya, terus saya udah ongkang-ongkang kaki, asik nih passive income apa-apa, nggak menyadari bahwa bisnis itu bisa berubah dalam sekejap gitu. Dan setelah itu tahun 2009, sorry. Lanjut. Oh ya, tahun 2009, 2010 ternyata orang India menyadari PrestaShop itu menarik. Terus akhirnya banyak tuh masuk ke sana. Wah, susah dong. Akhirnya kita kompetisinya bermasalah. Nah, di situ membuat saya menyesal bahwa waktu itu saya memilih untuk bersantai-santai dan merasa sudah, wah asik nih ya passive income, instead of mulai ngembangin lagi ke hal yang lain. Sorry, ini suaranya? Ada. Oke, ya. Nanti kalau ada yang itu begitu suara saya hilang, tolong kabari ya. Nah, Siap. sejak itu akhirnya kita memutuskan bahwa oke, kita pindah switching jadi IT services company. Nah, IT services company ini kita nge-handle beberapa klien lah. Nah, di titik itu dari tahun 2010 sampai 2016 kita menyadari bahwa ini nggak sustainable dan kita nggak akan kemana-mana, dan di situ saya maksain tim saya berkembang lebih jauh, itu nggak bisa. Jadi paling mentok 16 orang, habis itu pasti turun lagi ke 10. 16 orang, paling mentok 17, ada project gede, habis itu projectnya bermasalah, ada drama lah, deliverable-nya terlambat lah, kliennya marah, apa, akhirnya kliennya hilang, terus kita nggak sanggup men-sustain, terus turun lagi orangnya. Nah, kita bilang, waduh, ini nggak bisa nih kayak gini, ini nggak bisa bentuknya kayak gini, gitu. Dan aku rasa bahwa salah satu hal yang paling kendala adalah waktu itu karena aku sendiri masih single founders, jadi nggak ada orang yang nge-backup aku untuk ngelakuin hal-hal itu jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya pembelajaran paling berharga selama berapa tadi? Hampir 10 tahun ya, segera cari partners. Segera cari partners. Kepala ya, biar nggak. Iya. Ngurusin orang, bertanggung jawab untuk hidup orang itu repot ya. Lebih repot lagi kalau cuma diurusin sendiri gitu. Aduh, nggak kepikiran lah. Tapi Pak Gitong, kenapa tim size-nya pengen lebih dari 16? Bukan lebih dari 16, Pak. Tapi sebetulnya gini, begitu timnya terbatas, project yang bisa dihandle itu terbatas. Gitu. Jadi itu pasti mentok cuma segitu-gitu aja gitu. Kalau kami mau handle project yang lebih besar, kita tuh akhirnya overwhelmed dan kita nggak sanggup. Kang Agus ini salah satu orang-orang yang menyelamatkan hidup saya begitu kita terima project gede banget gitu. Ya Gus ya, yang OCBC, yang apa gitu. Kalau enggak kita nggak bisa, dan itu akan membuat susah karena kita jadi terbatas project-project yang sanggup kita handle, dan kita dalam strategi kita ke depan untuk berkembang jadi terbatas. Nah, mau nggak mau. Tapi kan kalau misalnya tim itu tidak terbatas, katakanlah seperti itu, Kang Agus nggak ada gunanya dong nanti nih. Nah, sebetulnya ada beberapa bagian yang kita ngerasa sampai sekarang kita selalu partnership gitu. Jadi kita pengen core kita pengen dikuatin. Nah, di titik ini sebetulnya waktu itu Kang Agus, waktu itu aku minta tolong bantuin untuk yang C# sama ASP, karena kita fokusnya bukan di sana, kita fokusnya di front end gitu. Okay. Kita udah bilang, Gus, tolong bantuin ini ya, karena gue cuman fokus di front end-nya gitu, CMS implementasi. Nah, di titik itu kita ngeliat bahwa kalau kita mau lebih besar, project-project yang lebih besar, maka kita harus nguatin di beberapa bagian. Nah, hal-hal itu yang akhirnya kita melihat, kalau kita mau gedein, si marketnya harus menyesuaikan. Karena kalau enggak, nanti dia nggak ada yang nge-feeding kan. Nah, menyeimbangkan antara market sama kapasitas produksi itu mesti balance. Kegedean produksi, overhead gede, duitnya habis. Kalau kegedean market, susah, karena nanti orang kliennya nggak percaya, dan itu jadi drama. Nah, itu kejadian. Pak David. Nah, kejadian itu akhirnya di tahun 2000 berapa tuh? 2000, ya itu kemarin 2014 sampai 2015, Kang Agus bantu kami untuk ngerjain project. 2016 itu pas klien itu, waktu kami handle sendiri, itu drama. Itu yang buat kita, waduh, ini bahaya. Kita bergantung pada, waktu itu kita cuma punya 2 atau 3 klien besar yang menghidupi kami selama, itu 90% lah duit kita dapat dari sana. Gitu. Nah, satu klien itu hilang, itu kita kehilangan sekitar 30%.
Betul. dari ini. Wah, itu bahaya banget. Gitu. Udah diwanti-wanti sama mentor saya udah lu harus mastiin maksimum paling gede 20. Iya sih, kalau ngomong gampang, tapi kan nyari nggak gampang ya gitu. Nah, jadi akhirnya kita mutusin duit yang tersisa kita bilang, oke, ini duitnya segini, ini orangnya segini. Oke, kita mulai deh bikin produk dulu gitu. Nah, setelah projectnya jadi, kita nyobain namanya dulu Training Hub. Training Hub tuh marketplace training tahun 2016. Kita tuh coba ke corporate itu nggak laku. Gitu. Mana ada orang mau bayar training gitu. Kalau bisa jangan ada training. Wah, salah kita. Corporate-nya nggak masuk. Satu, saya bangunnya kepagian gitu ya. Karena kan sekarang akhirnya training marketplace butuh ya. Yang kedua, saya nyasarnya corporate waktu itu akhirnya dilepeh gitu. Oh, oke. Tahun 2016 masih timnya masih bertahan dengan kayak gitu, jadi sebagian masih project, sebagian ngedevelop produk. Nah, tahun 2017 akhirnya di akhir 2016 akhirnya saya ketemu partner saya, terus saya bilang, sini deh semua knowledge lo, semua rumus lo kasih ke gue bikinin. Gitu. Nanti bikinnya bayarnya gimana? Nggak usah pikirin, nanti gue yang tanggung. Bikin dulu aja, kita coba. Nah, habis kita buat, itu pas pertama kali itu ternyata nggak terlalu jalan gitu. Jadi prosesnya ini juga pelajaran kedua. Jadi satu dapat partner, yang kedua jangan percaya bahwa produk yang dibuat pertama kali itu pasti laku gitu. Jadi untuk yang startup founders yang mau bikin startup bisnis gitu, jangan bisnis modelnya bukan sekali project, tapi sebetulnya dalam term, misalnya setahun gitu atau 6 bulan. Jadi nanti dibilang deliverables-nya adalah 3 bulan pertama untuk lu coba, nanti akan ada iterasi. Karena iterasi itu pasti. Jadi dari pertama kali kita buat tahun 2016 selesai, habis 2017 di launch, itu tuh butuh waktu 1 tahun untuk di-refine sampai beneran. Ya 80% itu bentuknya sekarang tuh 80%-nya terjadi di tahun 2017. Sampai kita bentuknya kayak gini. Nah, jadi hampir 1 tahun tuh kita kliennya cuma 1, 2, proyeknya cuma 10 juta, 20 juta, nggak apa-apa lah, gue terima aja gitu. Developmentnya 3 bulan, 6 bulan gitu, kan nggak akan nutup ya pasti dengan itu, nggak apa-apa, karena kita butuh learningnya. Dengan dia bayar 10 juta, 20 juta, artinya ada needs-nya. Pertanyaannya adalah apakah solusi kita udah tepat atau belum. Tapi ini semua omongan 5 menit ini saya ngomong tentang startup ya, ini ngomong tentang validasi. Nah, camp up jadi masalah adalah begitu tadi si produknya cukup mature tahun 2018, nah drama baru muncul. Karena tadi itu produknya diiterasi, kan itu yang penting jadi dulu, bener nggak? Yang penting jadi dulu, yang penting di-deliver dulu. Nah, arsitekturnya kan out-outan, testingnya nggak diseriusin, infrastrukturnya nggak bener, database-nya juga bermasalah. Jadi begitu dia hit naik, jebret, down. Terus kalau misalnya itu sedikit kena di-hack. Nah, kayak gitu jadi masalah. Nah, walaupun sebetulnya itu bermasalah, tapi itu sebenarnya jadi positive problems kalau menurut saya ya. Nah, dari situ akhirnya tahun 2018 kita mati-matian untuk madamin api, pelan-pelan untuk kita benerin. Tahun 2019 baru kita akhirnya punya lumayan stable dan bisa bernafas. Nah, timnya tuh akhirnya meningkat. Klien-klien kita udah mulai banyak dan udah mulai stable. Big names akhirnya percaya tahun 2019 nih. Awal 2019. Nah, tapi painful dari 2018 untuk kita akhirnya menstabilkan si platform, itu tahun 2019 kita punya masalah baru. Masalahnya adalah di operation. Karena begitu orang butuh untuk punya layanan yang lebih bagus. Mereka punya customer service, punya apa. Hal-hal itu yang sebelumnya itu nggak pernah ada. Kejadian itu nggak ada tuh di yang kemarin. Dan itu jadi masalah, karena para komplain itu gimana cara nge-handle-nya, nanti mana yang diprioritasin, hal-hal yang jadi timnya, itu jadi masalah. Dan itu makin membesar, ternyata masalahnya begitu sekarang, begitu timnya naik, jadi 32 orang. Gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian, menurut saya, itu jadi kemudian nggak terjawab dari buku-buku startup-startup yang biasanya ngomongin tentang validasi, bisnis model, apa-apa. Itu, loh, sialan. Kok ini nggak ada yang ini. Jadi hal-hal itu yang akhirnya menurut saya, gue harus baca buku apa lagi nih gitu. Saya percaya bahwa harusnya kita selalu belajar gitu ya. Tapi kadang-kadang proses belajar kita itu kayak telat dari yang dibutuhin. Jadi kita sambil ngadepin masalahnya sambil harus belajar gitu. Ada banyak hal-hal yang akhirnya saya pelajari dulu jadi nggak relevan sekarang. Kalau bukan nggak relevan, mungkin lebih kayak, sekarang saya menghadapi masalah baru yang kemarin belum ada gitu. Nah, di sini yang kemudian pas kemarin diskusi itu tentang scaling up apa-apa, itu saya tergelitik karena menurut saya gini, nge-handle dulu waktu saya pertama kali mulai 10 orang, saya udah cukup hafal lah kalau 10 orang tuh nge-handle-nya gimana, siapa yang harus desain siapa, itu udah natural. Begitu 32 orang, saya nggak mungkin ngurusin satu-satu.
tim saya sekarang di bawah saya langsung ada 14 orang. Kalau saya one on one, itu seminggu bisa habis setengah hari. Padahal itu cuma setengah jam. One on one ya. Kan saya kerjanya masa gila kan, kerjanya cuma one on one doang kan nggak bisa ya. Jadi akhirnya kalau saya bagi itu jadi ada manajernya, pertanyaannya adalah apakah manajernya punya kualitas yang saya harapkan, gitu. Right. Saya nggak bisa nih punya kemewahan untuk hire manajer lulusan MBA, kalaupun itu bagus ya, atau jebolannya Gojek atau apa, itu kan harganya mahal banget gitu, lebih mahal gaji dia dibanding gaji saya. Jadi mau nggak mau saya harus build sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, produk ini karena cukup unik, dia mengkaitkan domain expert yang kuat. Jadi kita punya 20% dari tim kita adalah psikologi gitu. Engineer-nya 60%. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari produk, itu tuh punya nature yang kuat untuk orangnya perlu mengerti produk kami, sehingga nggak mudah untuk mengcopy dari produk-produk yang luar. Gitu. Jadi kalaupun mereka masuk, mungkin 2 bulan, 3 bulan dia harus ngerti dulu tentang bagaimana nature bisnis kami berjalan. Sehingga kalaupun kita bayar kayak berapa, 40 juta, 50 juta, itu 3 bulan nganggur. Gitu. Kan gila ya. Kami nggak punya cukup modal untuk ngebayarin orang sekolah di kami gitu. Belum tentu nanti 3 bulan dia happy gitu, terus habis itu stay. Nah, itu mau nggak mau akhirnya kami harus build sendiri timnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya scaling up, kalau duitnya nggak terbatas mungkin lebih mudah. Just pay the highest person yang you can get. Just get the best people on the planet gitu. Itu gampang banget. Tapi akan berbeda kalau ternyata constraint-nya banyak. Constraint-nya banyak tuh constraint duit. COVID ini juga pasti masalah. Buat teman-teman yang yang cukup lukratif atau yang menguntungkan, COVID juga pasti masalah gitu. Mau nggak mau dia harus saving, harus berhati-hati karena tahun 2021 itu belum tentu bahwa itu akan recover. Kalau 2021 udah dijamin recover ya mungkin kita akan bisa ngambil risiko lebih besar. Tapi kalau nggak, mau nggak mau kan reserve cash itu harus tetap dijaga. Yang kedua, bahwa domain expert atau kemampuan ini nggak segampang itu. Jadi hal ini yang saya rasa yang kedua jadi masalah. Jadi dalam pengembangan itu, sorry. Ini kalau saya ngomong kepanjangan, tolong ada yang, kalau mau nanya boleh ya. Langsung dipotong aja boleh kan? Boleh. Ya, langsung dipotong aja boleh. Jadi salah satu hal yang menurut saya bermasalah dalam scaling up itu adalah kami itu nggak punya cukup cepat cara untuk ngebangun leaders, gitu. Leadersnya nggak cukup cepat. Jadi karena kayak tadi, begitu 30, suka atau nggak suka, harus ada layer kedua. Nah, layers kedua itu yang punya kualitasnya sama, yang punya standarnya sama, itu kan susah ya ngajarinnya. Dan engineer yang lama itu belum tentu otomatis dia adalah seorang manajer yang bagus, gitu. Dan belum tentu kalau misalnya itu dia mau jadi manajer juga, gitu. Nah, hal ini kan sebetulnya kalau dibilang, oh dia engineer bagus, performance bagus, apakah dia layak dipromosin? Belum tentu. Contohnya gampang gini, sales door to door, itu dia pencapaiannya bagus banget, wah jualan kenceng banget, yaudah kamu jadi manajer deh, ya berantakan sudah. Karena kan dia tugasnya adalah door to door, bukan manage. Itu ada different skill set gitu. Nggak semua orang itu siap untuk jadi leader. Walaupun orang bilang bahwa leaders is made not born, tapi tetap aja nggak semua orang bisa di made gitu, nggak semua orang mau di made gitu. Nah, dan yang lebih susahnya lagi adalah saya bukan pabrik orang yang bikin made itu, jadi mau nggak mau saya harus belajar untuk nge-made itu, dan itu adalah kayak struggling gitu, struggling karena harus juggling dari yang saat sekarang kerja sama harus memastikan itu. Dan saya tuh suka bertanya ke teman-teman yang udah exit gitu, yang sekarang ada di AWS di mana kalau di sana manajernya kerjanya ngapain sih gitu. Gue secara natural bisa memimpin orang, tapi kalau gue harus bikin list dan kurikulumnya itu ada PR. Gue pengen tahu dong gitu. Jadi akhirnya kepaksa harus belajar lagi untuk pastiin gimana sih mereka bisa menduplikasi leadership ini menjadi sesuatu yang standar dan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan gitu, reliable. Karena itu salah satu yang masalah. Yang kedua adalah struktur. Selain orang-orang itu yang memimpin, mereka harus dikasih area, mereka dikasih tanggung jawab, mereka harus dikasih batasan, mereka harus dikasih objektif. Jadi struktur secara organisasi itu mesti clear. Kenapa kalau enggak, nanti mereka akan jadinya akan mengandalkan, kalau kira piramid, berarti kan dia menunggu yang di atas. Gitu. Nah, struktur yang nggak efektif akan membuat bottleneck baru. Ya, mereka nunggu atasannya gimana, nunggu atasnya di mana. Sedangkan yang sekarang itu butuh lebih agile, sehingga strukturnya berbeda. Mereka lebih independen, otonom. Itu saya mikir baru setelah 2 tahun diajarin tentang agile, saya belum mengerti, oh ini maksudnya gitu. Ya, saya memang belajarnya lama. Kuliahnya juga 7 tahun. Jadi kalau teman-teman ngerasa, lu bego stop, ya sorry ya, kuliah juga 7 tahun. Nah, saya baru tahu. Jadi
saya baru menyadari hal itu karena begitu itu jadi bottleneck. Setelah jadi bottleneck, saya mikir kenapa sih kok kalian nggak ngambil keputusan sendiri? Karena secara struktur lu membuat keputusannya harus lu putusin dong. Waduh, sialan. Tahu gitu, ya itu tahu gitu 2 tahun yang lalu gue harusnya bikinnya kayak gitu. Iya, memang penyesalan selalu datang terlambat ya. Tapi ya itu masih dijalani dulu sampai akhirnya tahu. Nah, akhirnya ini kita lagi major change untuk merubah dia menjadi lebih independen, memastikan bahwa timnya itu tahu objektifnya apa, bukan cuma secara teknikal mereka harus mendevelop apa, tapi harus tahu juga secara bisnis jadinya apa. Nah, titik itu butuh transparansi dan butuh keberanian untuk membuka ke mereka tentang bisnis. Yang selama ini kadang-kadang tim teknikal mereka nggak tahu tentang bisnis, gitu. Ada ketakutan di beberapa teman-teman gitu, kalau mereka tahu angkanya nanti mereka keluar sendiri, mereka bikin perusahaan. Kenapa? Karena mereka secara teknikal bisa. Sekarang kita menyadari bahwa enggak. Lo mau bikin sendiri silakan. Gue aja pusing banget ngurusin ini. Kalau mau bikin, lo akan mengadami kepusingan gue. Monggo. Nah, justru dengan saya terbuka dengan itu, akhirnya mereka bilang, anjis, gue nggak mau deh ngambil posisi itu, gue ngambil posisi ini aja gitu. Karena sebetulnya orang-orang kalau teknikal mereka cuma melihat bahwa kan gue tugasnya cuma bikin dan deliver, itu selesai gitu doang. Iya, kalau cuma itu. Tapi kan sebetulnya other part of the business itu nggak diomongin, nggak pernah diomongin ke mereka karena simply nggak relevan gitu. Tapi pada saat kita mau mendelegasikan lebih banyak supaya mereka lebih otonom, kita nggak cuma ngasih tentang apa objektif mereka, tapi bagaimana itu dalam konteks bisnis. Sehingga nanti mereka tahu, sebetulnya lo akan dapat apa sih? Project ini dapatnya berapa, nilainya berapa. Nah, hal itu butuh keberanian, dan itu butuh, menurut saya, kedewasaan organisasi untuk menerimanya. Karena kalau enggak, jadinya chaos. Mereka bilang, oh ternyata kita dapat duit sebanyak ini ya, gini, gitu. Nah, kalau nggak di-manage, itu berbahaya, gitu, menurut saya. Gitu, kedewasaan itu juga penting di organisasi. Nah, 1, 2, 3. Tadi apa lagi yang ketiga ini jadi masalah untuk scalingnya? Nah, challenge, 3 challenge. Bentar, lupa. Oke. Nah, yang terakhir adalah pada saat kita sudah bikin si strukturnya oke, terus kita punya leadership. Nah, apakah bisnis atau marketing kita bisa mensustain ini apa enggak? Nah, ini masalah utama yang selalu jadi masalah. Jadi, masalah utama dari bisnis adalah kurang sales. Nah, marketing function kita apakah bisa mensustain ini apa enggak? Karena kan kita idealnya, kalau bikin independen berarti timnya membesar dong otomatis. Perlu ada leadernya sendiri yang pasti gajinya lebih naik. Terus masing-masing akan punya tim dan punya independen. Itu suka ataupun tidak suka membuat cost-nya meningkat dibanding kalau kita bikinnya piramid yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih gampang untuk diurus. Nah, marketing ini yang kadang-kadang jadi tricky. Nah, menyeimbangkan pada saat penjualannya meningkat dan si timnya cukup sanggup dan ini nih yang menurutku sebetulnya satu paradoks yang akan selalu dihadapkan oleh semua founders atau top leaders gitu. Gimana caranya lu bisa tahu sebatas mana? Karena ini kayak main game. Ada saatnya di mana invest kapasitas di belakang, kita tahu supaya ini bisa digedein dan kita mau stress berapa nih marketing supaya nanti ini perlu dinaikin lagi. Nah, titik ini kan sebetulnya terjadi setiap saat di semua organisasi. Jadi kalau melihat dari siklus di perusahaan besar, tuh ada yang mereka sekarang lagi marketing gede, ada yang lagi mereka taking profit. Di kita mungkin juga sama. Ada yang increasing capacity untuk masihin ini. Kita tahu bahwa ini lebih banyak orang dan mungkin mereka akan dalam kutip sebetulnya nggak benar-benar langsung ngasilin duit. Ada yang kita nge-stress mereka jauh banget gitu sampai akhirnya mereka udah kayak ini kerjanya mereka hampir setiap bulan tuh ada lemburnya. Nah, titik-titik itu kan sebetulnya yang perlu dibalancing. Nah, kalau main game gampang, kita tinggal masukin doang. Tapi kalau di sini kejadiannya, marketingnya kan itu butuh delay. Jadi pertama kali kita inisiasi, sampai akhirnya di beneran turn out efektif, itu butuh waktu gitu. Kalau itu efektif ya, kalau nggak efektif kan lebih lama lagi. Nah, turn out itu yang jadi masalah baru gitu. Karena sampai begitu dia nyampe titik optimal, baru akhirnya si fase berikutnya baru bisa jalan. Karena kalau kita paksain dua-duanya, melakukan reformasi di dua arah, bagi saya itu termasuk salah satu yang risky. Apalagi kalau tim leadernya nggak cukup kuat, karena nggak ada yang mikirin saat itu. Jadi biasanya kita akan fokus, oke sekarang kita akan fokus dulu untuk make sure, kayak tadi, tahun ini kita akan mastiin si produknya cukup stable. Supaya tahun depan, kalau misalnya klien kita mau banyak, kita bisa cukup ready. Begitu kliennya banyak, oke ini kita udah cukup banyak nih, ini. Sampai titik, platform kita udah nggak cukup lagi nih. Gitu. Itu ada selalu kayak gitu. Nah, titik ini menurutku mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau ke depan kalau klien-klien yang lebih gede, kalau misalnya startup yang lebih besar, mereka punya lebih banyak orang dan harus lebih banyak yang ini, mungkin menurut saya itu lebih mulus. Tapi dengan jumlah engineer kami, kita harus melakukan itu gantian gitu. Dan kalau dibilang DevOps,
sekarang yang terjadi si development operation kita itu membutuhkan orang lebih banyak untuk memastikan kita bisa tetap melakukan operation tanpa drama dan mengejar development target yang akan yang dibutuhkan untuk mengakomodir klien yang kebutuhan klien yang lebih besar. Nah, itu jadi marketing function itu jadi salah satu barrier lain untuk kita bisa scaling dengan mudah. Kalau tadi si marketingnya terus bisa kita pastikan dia akan lancar, ya kita tinggal fokus di back end. Ternyata kan nggak gitu. Itu jadi 3 hal itu menurutku salah satu critical poin yang membuat kadang-kadang kalau kita udah lolos dari tahap MVP itu nggak otomatis bahwa kita akan mudah untuk bisa scaling up, karena menurut saya dari pengalaman saya teman-teman yang ada gitu, mereka punya perusahaan dari beberapa tahun yang lalu memang nggak semuanya itu akan bisa gede kayak Bukalapak gitu, nggak semuanya gede. Menurut saya bukan karena keberuntungan ya, tapi mungkin karena ada beberapa hal, langkah-langkah kecil yang dilakukan itu yang efektif dan ada beberapa langkah-langkah yang belum dilakukan, teman-teman. Nah, dan bagi saya itu, saya termasuk salah satu orang yang lambat belajar. Tapi untungnya nih, ada untungnya nih, nih kalau mau cerita. Jadi kalau kita ngelihat Apple, wah gaya ngomong Apple. Nah, Apple itu dari pertama kali dibuat tahun 76. Ini saya contek ya. Habis itu kemudian Steve Jobs balik lagi tahun 98 kalau nggak salah. Tahun 2001 dia baru ngeluarin iPod. Jadi itu 25 tahun tuh dari 76 sampai 2001. Nah, sejak itu baru dia mulai ngembangin iPod, iPhone, apa sampai gede banget dan mahal banget kalau ngeliat dari sahamnya itu di situ. Dia butuh berapa tadi itu? Hampir 25 tahun. Jadi kalau teman-teman yang kurang dari 25 tahun kayak saya gitu, nggak apa-apa, tenang, masih ada waktu, masih cukup waktu. Itu bukan cuma Apple, Starbucks juga. Starbucks tahun 71 mulainya, dia butuh 20 tahun untuk sampai 1000, butuh 25 tahun sampai dia punya 1000 gerai. Baru tahun berapa nih? Baru akhirnya setelah tahun 96 mereka keluar dari Amerika. Nah, sejak itu baru sekarang dia punya 18.000 gerai di seluruh dunia. Gitu. Jadi ada titik-titik di mana mereka kayak punya hockey stick-nya baru keluar. Nah, di titik itu membuat saya merasa kayak, ya nggak apa-apa lah baru tahun 2019. Ini kan udah 13 tahun ya, belum sampai 20, ya nggak apa-apa lah. Kalau masih gagal yang ini, ya paling nggak 7 tahun lagi masih ada kesempatan gitu. Jadi paling nggak bilang aja, itu kan masih belajar gitu. Ya kira-kira gitulah. Tapi mudah-mudahan yang ini enggak ya. Tapi bukan berarti mencari pembenaran ya. Iya. Paling nggak bisa ngasih tahu ke diri sendiri. Tenang, nggak apa-apa, masih ada waktu. Kita ada 8 menit lagi ya. 8 menit lagi materinya. Nanti abis itu kayaknya sih bakal banyak tanya jawab nih. Oh iya, oke. Menarik. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa nanya dan jawab. Oh iya, chatnya banyak. Aku belum baca, tapi nanti. Nah, kira-kira kayak gitu. Belum banyak di sini. Nanti palingan kita open langsung aja, biar langsung open mic supaya kita bisa lebih interaktif. Oke. Iya. Nah, kalau itu sesotoy-sotoynya aku dan sekonyol-konyolnya kami mengalami perjalanan ini. Dan aku yakin pasti, lo kok bego sih ngelakuin ini? Kita tahu banget bego, makanya justru kita pengen ngajakin ngobrol. Nih gue menyodorkan diri nih buat kita ngobrol bareng-bareng, terus jadi case study, mungkin teman-teman bisa ngobrol, oh harusnya gini toh, gini-gini, gue pernah kayak gitu. Nah, gue berharap justru sebetulnya di diskusi ini, karena gini, teman-teman yang di sini pasti udah punya perusahaan. Pasti punya. Banyak dari sini sudah punya perusahaan. Banyak dari sini teman-teman sudah ngalamin tuh jadi leader, jadi manajer. Bagiku salah satu yang paling mengerikan tuh adalah nggak bisa bayar karyawan. Itu paling mengerikan gitu. Itu selalu mimpi buruk yang membuat aku bangun malam-malam. Aduh, duitnya cukup nggak ya? Gitu. Nah, tapi jangan terlena bahwa ini salah satu yang terlena. Gue udah 2 kali terlena. Dulu waktu pas yang outsourcing company, bahwa sekarang tuh udah cukup. Gitu. Sekarang udah cukup. Kenapa? Karena kalau sekarang cukup, itu yang di bawahnya kita, itu kan cuma segitu-gitu aja seumur hidupnya dia. Kan mereka juga pengen berkembang dong, ya enggak? Betul. Nah, cuma masalah waktu sampai akhirnya mereka keluar. Kalau dia nggak keluar, berarti itu bukan tim yang bagus. Kenapa? Karena dia nggak punya keinginan untuk berkembang. Justru kalau dia pengen berkembang, dia akan menantang kita untuk maju. Dan kalau kita nggak memprovide itu, mereka akan nyari tempat lain. Suka ataupun tidak suka. Gitu. Ya, kita aja nggak suka kalau gitu-gitu aja kan. Nah, kenapa kok kita nggak mikir hal yang sama buat mereka?
gitu. Nah, itu yang akhirnya memicu aku untuk bilang bahwa oh iya nggak fair juga ya kalau misalnya kita cuma suka, ya pasti misalnya kalau kita sebagai pemimpin perusahaan kita dapat untungnya paling gede, kita yang dapat ini. Tapi pertanyaannya adalah gimana mereka gitu. Kalaupun kita kasih persentase apa, tapi sebenarnya apakah mereka cuma puas di situ-situ aja? Apakah mereka juga nggak punya aspirasi sendiri gitu? Nah, sebenarnya dengan kita memperbesar itu membuat mereka punya kesempatan untuk mengisi tempat-tempat yang mungkin sesuai dengan mereka. Kalaupun memang nggak sempat, ya paling nggak kita sudah mengusahakan. Itu yang aku rasain. Dan proses untuk membesar ini sebetulnya juga salah satu apa ya? Salah satu bagian dari untuk kami mencapai goals kami yang lebih gede gitu. Jadi Talentika pengennya kalau kita bisa pengen orang-orang tuh bisa punya kayak game lah gitu. Di game kan suka ada statistiknya tuh MMORPG. Nah kalau manusia bisa dibikin kayak gitu kan enak banget. Jadi nanti bisa ketahuan, gue lagi lemah di sini, gue butuh belajar apa, atau harusnya gue ngerjain ini gitu. Nah Talentika pengennya kayak gitu sih. Untuk membuat ide besar itu kami nggak bisa cuma di level ini. Kita harus lebih banyak orang yang diajak. Kita harus masuk ke ranah yang kita belum tahu. Nah, membuat masuk ranah itu membutuhkan effort yang lebih besar, resource yang lebih besar. Nah, makanya saya bilang either goals kami yang nggak tercapai atau kami kehilangan orang-orang yang kami percaya. Gitu. Kenapa? Karena kita sengaja memilih orang-orang yang punya kualitas kayak tadi. Mereka proaktif, mereka progresif, mereka orang-orang yang selalu mencoba dengan prototype, dengan apa, dan mereka tuh concern ke people. Jadi kalau misalnya kita tadi ternyata tidak menjalani value itu sebagai organisasi, ya mereka kan bilang, lah lu bilang lu pengen progresif sudah menuju itu. Ini udah 2 tahun gini-gini aja. Nah, terus kalau resign jangan salahin gue dong. Itu titik proaktifnya bahwa iya itu salah gue. Jadi gue sebagai leader, jadi kalau saya ada employee yang keluar, itu selalu gue ngerasa apa yang salah di gue ya? Apakah gue nggak memberi dia cukup ruang untuk berkembang, aspirasinya, atau secara finansial kita nggak cukup. Kalau finansial nggak cukup, itu salah dia? Enggak juga. Berarti mungkin salah lu. Kenapa kalau lu nggak gede-gede gitu? Kan udah dikasih waktu 2 tahun untuk ngegedein diri. Gitu. Itu juga. Kalau dia nggak cukup cepat, ya berarti masalahnya adalah gimana caranya berikutnya lebih cukup cepat supaya nggak banyak orang yang keluar. Kira-kira gitu sih. Kalau aku ya. Udah, gitu aja. Gus? Oke, Pak Gitong, saya curi start dulu deh. Oke. Waduh. Ini gue doang yang baru. Ntar dulu, saya dulu deh, Pak Kang Agus. Saya juga salah satu orang hobi dalam membangun karyawan ya. Cuma ada beberapa hal, mungkin sama nggak sih di tempat Pak Gitong, misalnya gini. Senioritas itu akan menjadi satu masalah ketika kita mengkombinasikannya dengan orang-orang yang senioritasnya masih rendah. Misalnya begini, ketika kita ingin mengangkat seseorang jadi leader, dia mampu dan segala macam, semua kriteria tersebut terpenuhi, tapi dia masih muda nih. Kalau saya biasanya orangnya nggak peduli banget gitu ya, dia masih muda atau udah ini senior segala macam. Nah, tapi biasanya kan ada lah namanya senioritas, nih dia baru masuk 2 tahun lalu, saya udah di sini lama kok saya masih nggak diangkat sih gitu kan. Nah, itu di tempat Pak Gitong pernah ketemu nggak masalah-masalah seperti itu? Itu solusinya seperti apa? Jadi kita selalu menyederhanakan tepatnya aturan-aturan di kita. Kita bilang ke semua orang. Jadi kalian tuh nggak pernah dipecat kalau kalian nge-feedback gue. Sebetulnya ini adalah lingkungan yang bebas feedback. Jadi kalian hanya dipecat kalau kalian melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Berarti kalian nggak menjalani value-nya kita untuk progresif dan berkembang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah itu, walaupun sebetulnya kalau kesannya itu klise dan orang nggak benar-benar melakukannya, tapi turn out ada beberapa yang akhirnya mereka berani speak up. Dan itu perlu untuk dibiasakan dan itu perlu dilatih. Jadi misalnya gini, saya ngomong sama dia dulu gitu di belakang, oke, apa masukannya gini-gini nih. Terus saya tanya, kenapa lu nggak ngomong itu di rapat? Emang boleh di rapat? Ya boleh, kan udah gue bilang. Jadi hal itu satu, tentang keterbukaan. Nah, dari keterbukaan dan trust itu, maka masuk yang kedua. Saya akan bilang, jadi aturan di kita untuk promosi itu 3. 1, lu ngejalanin value. Yang kedua, lu itu nggak perlu gue manage. Kalau sampai gue harus nyuruh-nyuruh lu nggak layak untuk gue promosiin. Yang ketiga, performance lu lebih dari yang gue harapin. Jadi kalau lu belum 3 itu, jangan datang ke gue untuk minta promosi. Udah, selesai. Semua orang tahu tuh. Gitu. Kalau lu harus sampai gue suruh, berarti lu belum layak untuk jadi pemimpin. Betul. Dong. Gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, sebetulnya kalau ini kan kami tuh psikolog dan banyak orang HRD. Mereka tuh kalau bikin aturan tuh banyak banget. Jangan mau. Jangan mau keterima, jangan mau didikte sama aturan-aturan yang terlalu birokratis. Kenapa? Karena kalau kita sendiri nggak tahu, kita nggak hafal, kita nggak bisa ngejalaninya. Kan masalahnya mereka akan ngelihat kita. Jadi salah satu yang paling penting adalah, oh oke.
kita juga bisa dengan gampang, oh sekarang udah bagus nih, udah. Jadi pada saat kita ini semua orang udah tahu standarnya sama. Nah, clarity ini yang kadang-kadang itu di kita tuh take it for granted. Di kami take it for granted. Jadi saya sendiri perlu harus mengingatkan aturan kita apa nih? Ini kita pegang bareng ya gitu. Ya kayak tadi misalnya promosi lu berhaknya ini. Terus misalnya gaji kita juga punya kriteria yang sederhana. Satu, kompetensinya dia. Kalau kompetensinya dia itu memenuhi, satu, yang kedua, kalau dia itu kritikal posisinya, artinya kita susah banget cari dia, gitu ya. Satu lagi itu performance. Nah, dari 3 ini, kalau dia yang mengkontribut ke perusahaan, itu adalah indikasi bahwa dia akan dapat gaji lebih tinggi dari yang lain. Gitu. Udah. Jadi kalau bilang, tapi ini di belakang ya, karena kritikalnya tentang seberapa banyak, seberapa susah kita nyari, itu orang HRD yang tahu, gitu. Tapi performance semua orang tahu, sama skill dia udah sampai mana, gitu. Nah, 2 hal ini, orang tuh selalu menyalahartikan bahwa orang yang perform itu otomatis bisa dipromosiin, itu enggak, gitu. Kompetensinya nyampe apa enggak, gitu. Nah, hal ini yang kadang-kadang susah, gitu. Di kami juga sulit sih, gitu. Sekarang ini masih kita harus handle one on one. Kita lagi berusaha untuk bikin itu jadi standar, Pak. Gitu. Oke. Nah, ini nih, apa namanya, saya tuh tipe orang nggak gampang percaya ya sama orang, terutama Pak Gitong ngerasa nggak anak-anak muda zaman sekarang, umumnya ya, nggak semuanya, umumnya itu pada manja? Saya kasih contoh deh, misalnya gini, apa namanya? Saya masih muda. Oke. Enggak, Pak. Saya udah 40. Tenang. Kita seumuran, Pak. Oh enggak, saya lebih muda berarti. Oh iya, lebih muda ya. Oh iya. Nah, gini, saya itu sekarang ini kan zamannya orang kerja work from home ya, remote gitu ya. Saya itu orang yang susah banget percaya dengan orang Pasis itu agak-agak ya Pasis ya. Remote itu aduh, susah deh buat Pasis itu untuk orang tuh bisa remote gitu. Pokoknya syaratnya banyak banget gitu. Oke. Nah, contohnya saya pernah baca di Instagramnya Arkama ya, Kang Irfan ada di sini juga. Buka lowongan tuh, pertanyaan dia pertama, ada yang ngebalas tuh, pertanyaan pertamanya adalah bisa kerjanya remote nggak, gitu kan? Kerjanya remote nggak? Pikiran saya awalnya itu pertama itu adalah, wah nanggapin itu dia tuh orangnya manja banget sih gitu ya. Kita aja dulu disuruh ke Afrika aja kita jalan gitu loh. Ya kan, dengan segala keterbatasan segala macamnya. Nah, ini ngatasin kayak gini tuh, itu yang sampai sekarang saya bingung tuh. Siapa tahu ada teman-teman di sini punya pengalaman, atau Pak Gitong punya pengalaman, boleh dong bantuin deh. Teman-teman dulu yang mau ngomong atau saya duluan nih? Kalau saya dulu, tapi kalau yang lain mau ngasih masukan, ini ya, monggo ya. Kalau kita ini sekarang fully distributed work, Pak, sekarang. Jadi kita memang work-nya distributed. Untuk orang-orang baru, kita kasih probation 3 bulan, kita pakai namanya time doctor. Time doctor itu screen mereka nyala, itu juga ada permission kameranya nyala apa enggak, tergantung kita mau apa enggak. Nah, nanti tim HR kita nanti tinggal nge-review. Sebenarnya dia ngecek 2, satu screen capture-nya sama dia mendeteksi aktivitasnya apa aja. Jadi bisa ketahuan dia buka apa-apa, nggak harus ditonton tuh 8 jam. Tapi sebenarnya dari semua aktivitas tuh kelihatan tab apa yang dibuka, WhatsApp apa, ini kelihatan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa agregat itu dengan mudah. Kalau teman-teman masih ada yang dalam kutip punya trust issues, itu bisa pakai time doctor. Itu nggak mahal-mahal amat kalau nggak salah. Per orang tuh berapa? Pakai Odo bisa juga kalau nggak salah ya. Ya, sebenarnya gitu. Jadi sebetulnya ada titik di mana kita dalam kasus itu punya safeguard untuk melakukan itu buat teman-teman yang remote. Tapi sebetulnya di satu sisi kalau kita pasang itu, sebetulnya pesan apa sih yang kita sampaikan ke mereka bahwa kita nggak percaya ke mereka, gitu. Ya. Nah, titik ini kan sebetulnya ada pisau bermata dua. Di satu sisi kita pengen mastiin, di sisi lain bahwa kita nggak percaya dia. Nah, kalau di probation ini kita bilang bahwa ini probation, kita belum tahu, kan kita belum pernah kenal, belum pernah kerja, gitu. Jadi untuk kedua pihak, biar kita fair, kita pakai ini. Setelah kamu lulus, maka yang ini nggak perlu lagi, gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi transparansi, terus clarity, kenapa kita perlu ngelakuin itu. Nah, tentang apakah manja apa enggak, Pak? Secara apa ya namanya? Secara general saya merasa berbeda angkatan saya sama angkatan mereka sekarang. Yang sekarang masuk itu mungkin 2 tahun 3 tahun lulus lah gitu.
berbeda. Nah, apakah mereka manja apa enggak? Kalau saya cuma bisa bilang beda ya, karena itu sangat judgmental kalau kita bilang manja, berarti standar saya sama standar mereka beda. Nah, yang pasti sih sekarang, kalau saya ngerasa, mereka itu menuntut kita untuk memberi mereka kesempatan dan memberi ruang. Kalau saya ngelihatnya gitu. Dibanding dulu yang lebih menerima. Gitu. Jadi saya dulu waktu pertama kali bikin perusahaan, teman-teman seangkatan saya banyak yang gabung gitu, yang beda-bedanya 5 tahun, 6 tahun, mereka lebih menerima. Oke, standarnya gitu, ya udah terima aja. Kalau sekarang tuh mereka lebih kritis dan mereka lebih men-challenge gitu. Saya nggak tahu tuh waktu kecil mereka bacanya apa, nontonnya apa, saya nggak tahu. Tapi simply itu jadi pola yang sama. Nah, tapi ada satu nih safeguard kita. Jadi dari sisi seleksi waktu kita interview, orang-orang yang nggak memenuhi value kita, kalau mereka nggak progresif, mereka nggak inisiatif, mereka nggak lolos. Jadi mungkin saya beruntungnya adalah orang-orang kayak gitu nggak pernah nyampe ke saya, nggak pernah jadi tim. Jadi itu memang sudah di-cut duluan di awal. Kalau memang kriteria itu nggak masuk, ya udah dia nggak usah diiniin aja. Konsekuensinya adalah tim HRD kita itu kalau nge-interview bisa sampai puluhan untuk satu posisi doang, interview ya. Nah, kerja dia tuh kayaknya kerjanya cuma interview aja. Terus kita suka marah. Lu ngapain sih kerjanya gitu? Pak Gitong sekarang, di tempat Pak Gitong sekarang ini ya, 100% WFH ya? Iya, Pak. Iya. Dan itu lancar? Alhamdulillah lancar sih, Pak. Doakan lancar, aja ya? Terus lancar, Pak. Oh iya, satu lagi ada yang berbeda. Kita akhirnya bisa cukup confidence ini lancar karena di awal 2019, kita tuh jatuh bangun untuk implementasi OKR. Oke. Jadi saya sebut jatuh bangun karena gini, sebetulnya inisiatif itu udah di tahun 2017, habis itu gagal, nggak ada yang pakai. 2018 dicoba lagi, gagal karena kita kepentok harus scale up. Tahun 2019 kemarin kita coba di kuartal terakhir gitu, oke, udah bisa pakai Excel, dan akhirnya ini mungkin pelajaran ketiga. Sistem itu bayar sedikit lebih mahal itu membantu hidup kita jauh lebih mudah. Betul. Jadi akhirnya kita invest deh, yaudah gue bayar aja deh aplikasinya berapa per orang, katanya $7, yaudah gue bayar gitu. Ternyata akhirnya jadi lebih gampang ya, lebih kelihatan. Nah itu juga membantu kita akhirnya mengadopsi OKR jauh lebih cepat gitu, karena nggak harus ribet untuk mapping dan apa-apa gitu. Itu menurut saya membantu sehingga semua orang tahu kita nih masih tahap 1 nih, kita baru membiasakan tadi mengcapture, membiasakan untuk tadi membahas objektif, membiasakan untuk melakukan coaching ritual. Betul. Itu baru membiasakan. Objektifnya sendiri apakah sudah efektif? Gue yakin belum. Apakah itu sudah align dan ini? Gue yakin belum. Apakah sudah matriksnya align dengan semua? Gue yakin belum. Tapi sukses kita yang pertama adalah semua orang sekarang sudah tahu bahwa kerjaan mereka itu harus di entry. Itu satu. Dan mereka tahu bahwa ini arahnya kemana. Sama yang sekarang mereka jadi tahu. Lupa deh. Itu dulu aja, Pak. Jadi sebetulnya salah satu kantor fisik ada sekarang. Apa? Kantor fisik nanti bakal gimana? Ditutup, diperkecil? Kantor kita memang kecil sih, Pak. Kantor kita kecil. Jadi ini sejak pandemi, kita kan awalnya 24 tahun lalu. Nah, jadi 8 orang itu di-hire, kita belum pernah ketemu, Pak. Oke. Tapi kan 100% work from home. Apakah itu akan selamanya menjadi seperti itu atau bagaimana nanti? Trendnya seperti itu nggak di tahun depan ini? Iya. Awal-awal pandemi kita tanya orang-orang tuh pada pengen ke kantor gitu ya. Tapi sekarang saya tanya, mereka bilang, ternyata enak juga ya WFH. Nah akhirnya kemungkinan kalau vaksin udah beres atau ini sudah lewat, kita akan punya regulasi ke kantor mungkin cuma sehari atau 2 hari seminggu untuk kita koordinasi dan brainstorming bareng lah atau kita kolaborasi bareng. Sisanya ya ada work from home aja gitu. Oke. Gitu, Pak Sis, saya pengen dengar nih Pak Sis nih. Pendapatnya gimana Pak Sis? Tren remote, kantornya mau ditutup nggak tuh di mana? Kalau saya pribadi masih prefer untuk kerja dari kantor sih. Bukan masalah percaya nggak percaya, cuman kalau di kantor itu suasananya udah dapat, suasana kerja gitu ya. Kalau di rumah itu memang tidak semua orang bisa, karena kan masih ada anak kecil, ada juga masalah internet yang ternyata tidak sama gitu ya antara satu orang dan orang yang lain gitu Pak David. Nah, sehingga kalau saya lebih prefer tetap kerja di kantor sih. Suasananya lebih dapat sih Pak David. Dan kalau programmer itu pasti akan memilih kerja dari rumah, karena dia bisa mengerjakan berbagai proyek. Dari kantor iya, dari tempat juga iya gitu.
Ini menarik Pak. Saya juga tambahan. Jadi beberapa engineer kita juga mereka side project bikin startup sendiri. Oke. Itu diperbolehkan ya sama Pak gitu ya? Selama objektifnya tercapai, selama mereka bisa contribute, sama itu nggak mengganggu, karena ini salah satu mentor saya bilang, kalau lo pun larang dia, Tong, dan ternyata dia kemudian, entah karena apapun, dia ngerasa berani, dan akhirnya atau dia ada yang, sini nih gue bayarin deh, dia keluar. Gitu. Padahal sebetulnya, dia akan punya kesempatan untuk tumbuh, yang kita nggak kasih kesempatan dia. Karena kalau dia bisa ngelakuin itu tempat kita, ya dia akan milih ngelakuin tempat kita karena dibayar kan. Sebenarnya karena ada aspirasi tertentu yang dia nggak bisa dan itu terpenuhi di tempat lain. Gitu. Gini deh, kalau misalnya sehari-hari Bapak punya masalah, misalnya ini kenapa ya kok loginnya gagal terus gitu atau Firebase gini, itu kan kepikiran terus kan Pak. Itu selalu memenuhi pikiran Bapak sampai akhirnya tiba-tiba malam-malam kebangun terus ngetik gitu. Nah, tapi ada sisi-sisi yang lain, curiosity itu yang nggak bisa dibantah dan nggak bisa dimatiin. Titik itu saya taruhkan, itu nggak ada di kantor. Kalau ada di kantor, pasti nanti diimplementasi di kantor. Nah, tapi kalau itu nggak diakomodir, terus ini harus disalurkan kemana? Ya nggak? Kalau misalnya sebagai engineer kan suka ngulik-ngulik, kalau saya desainer suka gambar-gambar yang di luar project ya, karena itu ada sesuatu yang perlu disalurkan. Sebagai manusia itu growing adalah satu natural, satu alami yang kita perlu nerima. Manusia tuh punya itu. Nggak semua orang dilahirkan tuh kayak cuma satu doang gitu fokusnya. Enggak, mereka punya warna. Nah, kalau kita bisa mengakomodir itu tadi membuat mereka jadi akhirnya terwadahi. Ada nggak risiko mereka keluar? Oh, ada pasti. Nah, tinggal pilihannya ada kayak tadi. Kalau sampai mereka keluar, tanya diri sendiri, kenapa kok sampai dia keluar gitu? Apa yang salah dari kita sehingga akhirnya mereka keluar? Karena apapun itu leader yang jadi masalah. Pasti. Leader yang akan bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya saya ditanya sama CEO-nya, lu kok engineer lu keluar masuk sih, gimana sih lu? Ya kan ditanya kita kan ya, bener nggak? Waduh, salah apa nih gue gitu? Mau nggak mau gitu, kita nggak bisa nyalahin. Wah salah tuh mereka, ya salah lu, ya lu yang berubah dong, kan lu nggak bisa ngerubah mereka gitu. Nah titik itu kalau saya ya. Jadi kalau ditanya beberapa teman-teman kita ada yang jualan aci lah, ada yang jualan apa namanya? Bakso aci lah, ada yang jualan emas lah, ada yang bikin startup sendiri, ada yang bikin apa-apa, ada yang dagang saham. Kita bilang nggak masalah. Kita udah agree OKR kuartal ini apa, lu deliver apa nggak deliver. Kalau nggak deliver, ya tadi lu punya konsekuensi nih gitu. Konsekuensi kalau lu tuh terus-terusan kayak gini, gue akan review dan itu akan bisa menyebabkan karir lu bermasalah gitu. Karena di dalam kontrak bisa bilang, ya secara berapa periode bahwa tidak mencapai target, itu kamu bisa dapat SP3 loh. Gitu. Persis, Pak Setiadi. Saya juga ngelakuin yang sama dengan Pak Gitong sebenarnya. Saya sih sarannya satu aja sebenarnya, jangan sampai kurang tidur, itu aja. Kalau kurang tidur sebenarnya berantakan. Ya, sebenarnya masalah saya itu sama dengan masalahnya Pak Masri sih. Dulu kan katanya Pak Masri itu membebaskan bahkan sampai jam kerja pada jadi pokoknya satu hari 8 jam aja gitu ya, atau sekian minggu berapa jam gitu ya. Dia mau masuknya jam berapa juga boleh itu. Nah, tapi ternyata terkena kasusnya begini, misalkan ada orang yang dia terbiasa masuk jam 8 dan jam 5, orang-orang di luar programmer begitu ya. Nah, si programmer datangnya jam 1 siang atau jam 10 siang, jam 10 pagi dia baru datang begitu ya. Nah, itu ada saat di mana dia nggak bisa ketemu jadinya. Ya, jadi itu masalah Pak, itu betul. Itu masalah. Betul. Misalkan ya, harus ada meeting jam 9 pagi gitu ya. Nah, programmernya belum ada tuh, karena dia datangnya siang. Betul. Nah, ketika harus meeting siang, mood-nya si orang yang datang pagi itu udah hilang gitu Pak. Betul. Nah, sehingga itu jadi nggak ketemu. Nah, tapi kalau jamnya sama, jam 8 dan ada di tempat yang sama gitu ya, dia sudah ready bekerja, itu akan lebih cepat sih. Jadi kalau saya lebih setuju dengan pendapatnya Pak Masri. Jadi pokoknya jam kerjanya sama di tempat yang sama gitu. Di kita sekarang jam kerjanya sama Pak. Kita jam kerjanya sama. Jadi ada teman kita yang di Lombok sekarang. Jadi dia kerjanya lebih siang, tapi akhirnya lebih maghrib gitu. Nanti kalau teman saya ada yang di India, mungkin dia kerjanya lebih subuh sih pasti. tapi emang karena kita tuh punya satu Bitly gitu, isinya Google Meet. Jadi Google Meet-nya tuh udah kita hidupin selalu nyala. Jadi tinggal masukin URL itu, kita langsung bisa ketemu. Jadi kayak kita punya kayak water cooling virtual gitu lah.
gitu. Kalau Meet kan, kalau Zoom kan harus ada call-nya dulu. Kalau Google Meet kan kalau URL-nya udah ada, Bapak tinggal masuk aja. Kapanpun masuk, keluar gitu bisa. Iya. Nah, jadi kita selalu punya di situ. Nah, biasanya kalau teman-teman kerja, itu mereka login ke sana. Jadi login aja. Yang penting gue tahu ada orang. Jadi kalau gue mau nanya tinggal, ini apa gitu. Jadi udah kayak, kebayang kan kayak apa jendela virtual gitu. Jadi kalau dia nggak ada, kita nanya, ini sih orang yang mana ini gitu. Oh, iya. Saya nggak tahu layar dia ngapain, tapi paling nggak saya bisa menyorot, gue pengen lihat dong share screen yang ini gitu. Jadi itu udah kayak sebelahan aja gitu, nggak beda. Oke. Cuman tempatnya beda gitu, iya. Dan kalaupun nanti dia misalnya ngapain apa kan, ya itu kelihatan. Ya sama kayak gini. Nah, konsekuensinya bandwidth dong. Ya kan sekarang lu nggak perlu pakai transport lu hitung deh berapa, lu pasang IndiHome atau apa gitu, itu juga nutup kok gitu. Jadi sekarang kita videonya tuh suka nyala. Jadi kadang-kadang kalau mereka kerja, kalau misalnya terutama sprint gitu, mereka tuh ada satu tempat ya kan, nyala bareng tuh videonya. Ya udah, ngomong nggak ngomong tinggal di mute, udah kerja. Kalau di mute kan orang ngomong masih ketahuan gitu. Nah, Google Meet tuh sekarang kita standarnya pakai Google Meet karena lebih enak. Awal-awal kita pakai Zoom, sekarang kita pakai Google Meet karena tadi bisa nyala terus gitu. Ada yang buat nyantai-nyantai, ada yang buat kerja gitu. Ada, kita nyebutnya ruang santai, ada yang ruang prototype itu buat brainstorming, ada yang buat ngobrolin tentang ini, ada lagi ruang prototype, ruang apa, ruang beda-beda ruangnya. Jadi kayak ruang meeting bareng gitu. Jadi kan biasanya kalau kita remote working kan pengennya ada orang gitu ya sebelahan. Nah ini persis kayak gitu aja. Gitu. Hidup itu sekarang dipermudah tapi sedih juga gitu sebenarnya. Nah itu gitu. Butuh ketemu Pak. Jadi akhirnya sekarang yang jadi susah adalah kita pengen ketemu. Gue bilang iya sih, tapi gue belum pernah kena COVID nih. Kalau gue sampai kena COVID repot kita gitu. Kalau kalian kan udah ada yang udah punya kekebalan tubuh, gue belum nih. Nah kadang-kadang suka susahnya di sana sih Pak. Tapi bagi saya sih dari sisi psikologi itu lebih enak kerja ke kantor sih Pak David. Betul. Karena sisi ketemu dengan orang secara fisik gitu ya. Kita bisa berinteraksi langsung, ngopi bareng, makan bareng, gitu ya, ngobrol secara langsung, secara fisik, ketemu badan, gitu ya, itu lebih menyehatkan sih kalau bagi saya secara psikologi. Orang-orang yang kerja dan ini juga menentukan apakah ini akan menjadi satu yang scaling up atau screw up gitu sebenarnya. Ya kan, bagaimana menghandle manusia ini dihandle memang susah gitu, susah banget, tapi bukan berarti tidak bisa dihandle. Gitu, cuma Pak David kalau itu dari sisi saya Pak, yang saya push itu adalah sisi ke kliennya Pak. Jadi dari sisi ke klien implementasi, nah kita dorong itu ke online. Jadi kita nggak perlu datang ke Yogyakarta, nggak perlu datang ke Jakarta, nggak perlu datang ke tempat lain gitu ya. Itu kita dorong secara online. Tapi kalau secara kerja tim, saya lebih senang tetap ketemu di kantor sih Pak. Itu pilihan saya sih. Ya. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain nih? Mungkin ada masukan atau ada pengalamannya. Saya lihat di sini ada juga. Oh, ini ada Pak Carik nih dari WGS, Pak Carik. Apa kabar Pak? Oh, ada Om Irfan nih, Om Irfan Satria Dharma. Waduh, bos. Mangga Om. Kang Irfan. Ya udah siap-siap ngomong Pak Arya tuh. Silakan Pak Arya. Oh, iya. Kalau saya lihat, halo, aduh, Gitong. Ketemu lagi. Iya, ya kalau saya lihat sih Mas Gitong sama company-nya pendekatannya udah lain, betul. Jadi yang pertama di set itu tujuannya, outcome-nya dulu, gitu, sehingga semua satu organisasi align. Gitu. Kemudian sistem manajemennya juga mereka kayaknya sudah geser. Jadi udah ninggalin command and control, micromanage gitu. Jadi lebih men-encourage timnya untuk self-manage ya Mas Gitong ya? Ya, lebih otonom Mas. Betul. Ya, otonom. Makanya yang dipakai mereka facilitating, kemudian coaching gitu kan. Jadi leadernya itu kayak gardener, betul ya? Memastikan bahwa itu align dengan yang kita bilang. Betul, gitu. betul. Karena inisiatif harusnya datang dari mereka. Karena ada 11 orang sama lawan satu, ya banyak ide mereka dibanding saya. Betul. Jadi dia collective intelligence lah. Iya. Betul. Nah, saya mau nanya aja Mas. Jadi kalau misalnya segala hal mungkin buat teknolitika ya, teknolitika. Apa sih yang ingin diwujudkan sama teknolitika? Teknolitika itu pengen gini Mas. Jadi kayak tadi saya bilang, MMORPG kan ada profilnya nih. Nah, saat ini yang jadi masalah adalah kenapa kok kita nggak bisa bikin profil itu, ya nggak? Jadi kayak saya strength-nya adalah talkative,
komprehensif apa gitu. Hal itu kualitas itu dibutuhkan untuk profesi-profesi tertentu yang di masa mendatang profesinya itu akan semakin spesifik dan semakin banyak gitu. Ya kayak kita bilang lah, ada YouTuber, ada drone pilot, ada apa di masa mendatang tuh karir tuh akan banyak banget, profesi akan banyak banget gitu. Ya. Nah, kalau kita mau nyari orang yang spesifik, sekarang tuh makin sulit. Kalau ini salah satu tren, makanya dulu Google tuh bikin namanya Google Jobs. Itu dia berusaha mapping tuh kerjaan di dunia ini. Yang which is akhirnya ditutup. Kenapa? Karena susah. Akhirnya mereka nggak lanjutin tuh. Nah, tapi bagi kami, kalau kita bisa nge-profile kemampuan-kemampuan itu, kita akan bisa bantuin orang-orang untuk nemuin apa yang paling pas buat mereka. Gitu. Salah satu passion-nya kami adalah, kalau kita bisa membantu orang nemuin kerjaan mereka satu, mereka akan bekerja bukan karena nyari duit, tapi mereka juga happy di sana. Yang kedua, kalau mereka ngerjain tempat-tempat itu, insya Allah mereka kerja bagus. Kalau mereka bagus, duitnya cukup. Jadi yang sekarang orang kayak kerja cuma sekedar untuk nyari duit, untuk sekedar bertahan hidup, itu jadi berkurang tuh. Jadi orang-orang yang ngerasa kayak pulang tuh capek, nggak mensyukuri apa hidupnya, itu berkurang. Gitu. Karena saya ngelihat bahwa di teman-teman kayak dulu di FOAP, tua banget gue, teman-teman di Citkom, itu tuh kayak mereka passionate untuk kerja, mereka passionate untuk, oh ini seru, iya nggak, hidup tuh seru kan ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang beruntung kayak kita? Seberapa banyak kita ketemu di, misalnya di swalayan terus jadi kasir males-malesan, gitu. Tapi apakah ada orang yang suka jadi kasir? Ada, saya yakin. Ada orang yang suka melayani, ada suka itu. Ya, yang kita perluin adalah mematchkan itu sebetulnya. Nah, sekarang ini jobs market yang sekarang itu nggak mampu melakukan itu. Kenapa? Karena mereka nggak masukin sana. Itu. Okay. Nah, Talentalytica tuh pengennya, idealnya di masa mendatang itu kayak termometer gitu, idenya. Kalau dicolok ketahuan tuh profilnya gimana. Sekarang belum, tenang, sekarang belum. Tapi kan secara kesana arahnya udah ada, kayak Neuralink udah ada, akan ada banyak lagi yang menyusul. Nah, kami Talentalytica tuh pengen bikin kayak gitu. Secara idealismenya kayak gitu sih, Mas. Tapi kan itu jauh ya, 5 tahun. Nah, tugasnya leader adalah mencacah itu, membuat itu menjadi achievable. Yang kedua, yang paling penting adalah sustainable. Karena kalau ngejarnya kejauhan, nggak sustain, jangankan mimpi, hidupnya juga nggak terjamin. Akhirnya ya harus tadi ngejar yang lain. Gitu. Oke, terus buat mewujudkan itu semua untuk tahun depan dalam konteks scale up, apa yang ingin dicapai sama Mas Gitong sama Talentalytica? Nah, salah satunya sekarang tadi timnya di-independenin, Mas, dan mereka dikasih bukan cuma technical objektif, tapi mereka dikasih business objektif. Jadi salah satu business objektifnya adalah, sekarang kita usernya udah dipakai berapa? Nah, tugas lo adalah make sure, misalnya, kalau kita nggak bisa memperbanyak user karena ini terkait corporate, sekarang seberapa cepat orang itu bisa menyelesaikan? Seberapa errornya yang harus kecil? Karena kalau misalnya mereka lebih cepat lebih cepat menggunakan, jadi kan mereka lebih mudah untuk menghabiskan kuota, sehingga nanti ujungnya mereka akan bisa membeli lebih banyak. Nah, hal-hal itu yang kita nanti kejarin di level bisnis. Di level behavior customer-nya juga nanti dikejar, ada kriteria-kriteria tertentu, sehingga nanti timnya secara independen akan bikin target sendiri, mereka punya target dan mereka akan mencari cara untuk solve itu. Nah, dengan kita bisa bikin target-target yang lebih spesifik dan target-target yang lebih strategik, jadi nanti saya bisa fokus ke bagian yang market tadi. Kan tadi market ada salah satu yang kurang nih. Jadi pada saat mereka si kapasitas building-nya udah masuk, kan mereka harus di-feeding dengan bisnis yang baru untuk harus di feeding dengan customer atau klien yang baru untuk mereka layani. Nah, hal ini nih jadi challenge sebetulnya. Jadi idealnya kalau kita top leader harusnya fokusnya ke sana. Gimana caranya kita bisa masuk ke market facing ini? Aktivitas kita harusnya di sana, bukan di back end. Idealnya. Saya sih masih, Pak. 80% saya masih ngelakuin ke back end. Tapi saya lagi bergeser, tahun depan targetnya 50% aktiviti saya adalah ke depan, 50% saya ke belakang. Tujuannya adalah untuk alignment, untuk tadi coaching, development, lebih ke sana. Enggak ngurusin drama, enggak ngurusin firefighting, enggak ngurusin kayak gitu harusnya. Dari mana nanti tahunya itu sudah terwujud 50% itu? Harusnya apa yang dipakai? Nah, dari waktu hari sih, Pak, biasanya. Hari ya. Jadi biasanya kalau saya tuh kalau sekarang kalau kerja kan karena ini remote, jadi kan orang nggak tahu saya tuh sibuk apa enggak. Jadi mereka tuh paling gampang ngecek Google Calendar saya. Jadi kalau saya kerja, saya butuh kerja 2 jam nih, saya harus blok waktu saya supaya nggak diblok orang. Kalau nggak diblok, tiba-tiba ada yang meeting. Loh, sialan, telat dikit, tiba-tiba ada di blok meeting. Wah, jadi malam-malam tuh saya udah ngecek, waduh, gue bikin proposal besok, blok dulu gitu. Kalau nggak, udah dah, habis tuh waktunya.
Bukan 2 minggu ke depan ya? Belum Pak. Anak-anak mereka masih impulsif. Mungkin kalau mereka makin otonom, mereka udah makin rebutan lagi itu. Saya nggak tahu sih. Nanti tahun depan saya update ya Pak. Oke. Dong, mau nanya dong. Oh iya, Mas Fifty. Lebih ke operation ya. Pertama pada saat fase bersih kan Mas Puntung? Dikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, mau nanya scale di operation. Mas Gitong sendiri pada saat di fase pertama ya, under 10 orang, leadership-nya itu di internal sendiri udah apakah 2 orang, 3 orang, si orang leadernya ini, dan di fase kedua, pas sekarang di 30 orang ini, boleh nanya nggak udah berapa orang yang udah punya leadership di, makanya tribe atau apa Mas? Squad gitu? Ya, nah ini jadi kalau 10 orang itu semua di bawah saya. Jadi bahkan sampai 20 orang itu semua technical di bawah saya, Mas. Jadi cuma ada saya sama yang bisnis gitu doang. Jadi itu termasuk salah satu yang telat. Setelah reach 20 orang gitu, saya masih bisa handle sekitar 12-14 orang tuh masih bisa. Nah, di tahun 2018-2019 kalau nggak salah, saya udah mulai untuk mengangkat yang engineer, yang senior untuk jadi team leader. Saya nggak nyebut manager. Kenapa? Karena saya tahu quality manager tuh harusnya A, B, C, D, mereka belum nyampe. Saya bilang tim leader dulu deh. Kenapa saya sebut tim leader? Karena dengan dia punya jadi leader, dengan dikasih posisi dan diumumin ya, dikasih apa namanya, kita sponsorin bahwa ini leader, mereka jadi punya otoritas untuk nanyain. Jadi saya nggak nanya ke 12 orang, saya cukup nanya ke 3 orang itu. Gitu. Nah, sekarang nih kita lagi mengadop untuk otonom. Ini kita lagi ngelihat ada beberapa Mas. Kalau yang tadi Mas Rifki bilang kan sebetulnya squad apa-apa itu kan gayanya yang dipakai Spotify yang kemudian di-adopt sama Bukalapak. Nah, salah satu advisor kita juga menyarankan itu. Tapi teman-teman dari AWS itu menyarankan hal yang berbeda. Nah, kita sekarang lagi bereksperimen. Kalau Mas Rifki nanya, kita lagi bereksperimen. Bentuknya sama, agile team. Agile team artinya isinya consist of certain skill set, front end, back end, data scientist, ada QA, ada apa lagi UX, terus ada product manager di situ. Nah, kita lagi belajar, tapi mungkin kita mau lihat apa yang efektif di Spotify, nanti kita adopt, apa yang efektif di Amazon, AWS, karena AWS itu kenapa kita nyebut AWS? Karena AWS itu lebih B2B, gitu. Kalau Amazon, Spotify sama Bukalapak kan mereka emang langsung retail ya, jadi mereka cepat. Kalau B2B itu punya beberapa constraint. Jadi saya ngelihat yang AWS ini jauh lebih relevan buat kami gitu. Dan apakah itu lebih oke juga buat adaptasi ke new normal ini kan? Tentunya kan semuanya jadi berbeda. Secara nature karena contoh kayak misalnya Spotify atau apa, mereka kan memang terbiasa untuk punya distributed workspace, Pak. Jadi sebetulnya mereka udah terbiasa untuk melakukan itu. Saya nggak tahu kalau Bukalapak, tapi kalau kayak Spotify atau Amazon, emang kan mereka punya beberapa cara. Nah, bedanya adalah kalau Spotify, mereka tuh sangat mengagungkan untuk satu squad, itu tuh di satu tempat. Saya nggak tahu nih kabarnya mereka, saya belum lihat lagi video kalau mereka kerjanya remote di yang squadnya Spotify itu bentuknya gimana. Tapi kalau nggak salah saya di awal-awal saya ngikutin Spotify untuk bikin squadnya, mereka tuh mendedikasikan satu ruangan isinya kayak 8 berapa orang gitu ya, nggak tahu mereka adopt juga nggak ya 2 pizza rolls, saya nggak tahu. Tapi di tim itu si squad itu kerjanya di situ gitu. Itu Spotify itu mereka percayanya di situ gitu. Kalau lebih ke case Mas, pada saat mau growth nih, untuk squadnya itu, lebih milih ke marketingnya dulu atau maksudnya income-nya dulu, ataukah timnya dulu, atau leadernya dulu Mas? Ya itu kayak main game Mas, jadi itu ya gitu tadi, jadi mesti dibalancing. Ya kayak main game kan kalau dikencengin dulu di ininya pasti akan fail kan di salah satu. Nah itu persis kayak game lah, itu nggak ada rumusnya. Dan tiap bisnis beda-beda karena hubungannya dengan sales cycle, hubungannya sama sales cycle. Kalau kami bisnis to bisnis, sales cycle kami panjang, 3 bulan. Nah, setiap orang punya sales cycle yang berbeda dan itu harus diadaptasi. Kenapa? Karena itu pasti ada lag-nya. Ya, setelah ini kan ada lag nih. Jadi itu tuh udah kayak ini nih gue mulai dulu deh sekarang gitu. Nah, hal itu satu setiap industri beda, setiap itu beda. Jadi kalau kami kita tuh punya barrier tertentu. Ini sampai reach bisa kita kalau dulu sih selalu ngeliat dari drama. Begitu ada drama baru itu saatnya untuk scale up si
technical. Oke, Ya, itu sebetulnya nggak baik sih, nggak baik. Karena sekarang juga udah dibilang, lu bego sih, kenapa nggak pasang matrix gitu. Aduh, masih masang lagi ya. Jadi harusnya diukur sih, harusnya. Sekarang mau. Ya, kalau udah kepentok baru kan belajar. Ya, kita harusnya pakai Siap. matrix gitu. thank you Mas Gito. Iya. Diidentifikasi aja dulu Mas, value stream mapping-nya. Iya, Jadi Mas. dari N-nya. Betul. Iya, Mas Arya. Saya murid yang tidak berguna. Iya, betul. Kita baru implementasi mix panel. Kita udah pasang beberapa di AWS, baru mulai. Jadi makin kesini memang makin beresiko karena klien-kliennya makin besar dan mereka makin rewel. Jadi kayaknya memang kita harus lebih berhati-hati. Jadi buat teman-teman yang lain, jangan mau kalau engineer-nya bilang, aduh ini nggak sempat lah, nanti aja. Analytics, tracking, itu dipasang pertama. Yoi. Gitu. Jangan mau ditunda. Gitu. Kalau itu nanti aja kan belum pakai, jangan mau menerima excuse mereka. Karena jadinya susah untuk men-track. Termasuk automated test siap hitungnya. Ya udah, kita pakai sekarang Selenium sama Scenario, kita udah pakai sama sekarang yang lagi di enforce unit testing. Yang lagi di enforce. Nice. Keren. Mas Arya, maafkan saya suka baca itunya, cuman ya antara teori sama implementasi itu selalu ada gap. Pasti. Tapi di situ nikmatnya. Iya. Sebetulnya itu kejadian begitu ada drama sih, begitu ada kasus atau shit tahu gitu gue pasang kemarin anjing gitu sih. Sebenarnya praktek mah bisa ngikutin, cuman mindset leader-leader kayak Mas Gitong itu yang perlu gitu, yang berani delegate, yang berani percaya sama tim, bisa self manage gitu. Nah itunya yang perlu sih. Ini sebenarnya jatuh bangun sih Mas. Kalau saya bisa ngelakuin dari awal sih udah saya ngelakuin dari awal. Cuman karena kepentok ya, jadi mau nggak mau. Jadi mungkin teman-teman butuh kepentok dulu. Sebisa mungkin dipentokin lebih cepat ya Mas, biar cepat transformasinya. Soalnya kalau misalnya hidupnya biasa-biasa aja, perubahan itu kan berat ya. Perubahan tuh berat, jadi orang tuh males berubah. Ya kalau bisa jangan mentok dulu, karena mentoknya udah di Mas Gitong. Ya kita jangan ikut mentok dulu gitu. Sebelum mentok kita udah belajar gitu. Iya. Semoga teman-teman bijak. Nah, aku rubah deh kalau itu. Kalau saya kan berusaha untuk menjadi pintar, tidak melakukan kesalahan yang sama. Mudah-mudahan teman-teman bijak, tidak perlu melakukan kesalahan saya. Nah gitu itu betul. Ya. Keren. Iya. Gitu. Itu. Jadi saya nggak pintar-pintar amat, cuma saya nggak pengen disebut bodoh lah, mengulang kesalahan yang sama 2 kali gitu. Gitu kira-kira. Ini ada pertanyaan lain atau ini sampai jam berapa sih? Tadi gue telat. Jam 3 ya? Oh jam 3. Oh iya. Berarti masih ada pertanyaan. Kalau udah nggak ada, mau di close atau gimana? Mau pertanyaan lagi silakan. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Iya boleh gantian tuh ngomong. Di chat Agus ada nih. pertanyaan dari Pak Irfan tuh. Oh ya Kang Irfan. Buka mic-nya aja Kang Irfan. Ya Kang, halo. Mangga Kang. Ya, halo Om Gitong. Halo Mas Irfan. Ya. Bos semua ya. Mau nanya dong, untuk tadi kan bahas yang build leader ya. Tadi katanya perlu transparansi. Nah, saya nanya ini sih, maksudnya sejauh mana sih transparansi yang terkait sama bisnis nih yang bisa kita sharing ke leader-leader kita. Gitu. Maksudnya misalkan masalah harga atau misalkan masalah apa lagi nih terkait bisnis, sejauh mana sih kita sharing gitu, karena di Alkamaya juga sebenarnya sekarang lagi berproses ke sana ya. Terus memang ada sedikit ketakutan yang tadi Mas Gitong sempat sampaikan, katanya kalau takutnya mereka jadi tahu harga asli atau apa segala macam itu jadi apa. Nah, tapi ternyata tadi yang saya tangkap ya kita harus transparansi aja gitu kan. Nah mungkin sejauh mana sih sebenarnya transparansi itu yang kita kasih tahu di level manager lah intinya gitu, supaya tetap bisa nge-build leadernya nih bagus lah gitu. Takut backfire juga ya Kang Irfan ya? Ya, mungkin sampai ke level gajinya Mas Gitong kali. Mas Gitong gajinya berapa? Profit loss-nya berapa gitu ya. Ya kalau profit loss-nya naik nanti kok nggak bagi-bagi bonus gitu ya. Ya, oke.
Satu, thumb rules-nya kalau harga atau angka yang keluar atau yang kita sampaikan itu lewat tim kita, misalnya gini, kalau kita quote sesuatu gitu, kan bukan kita yang ngirimin email kan, Mas Irfan, itu entah project manager atau apa, dia nge-quote sesuatu, itu niscaya. Nah, niscaya itu bahasa apa ini? Bahasa Inggrisnya apa niscaya? Bisa dipastikan itu bisa bocor. Gitu. Jadi merahasiakan harga atau apa project itu udahlah, itu pasti bocor. Harga project, harga itu pasti bocor. Orang-orang akan tahu somehow gimana pun caranya. Gaji itu pasti juga bocor. Gaji itu pasti bocor. Saya juga nggak tahu tuh kenapa. Udah bilang lu gaji, lu ngapain sih tahu? Itu bocor juga. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang loh, mereka bisa tahu dong. Yang mereka nggak tahu tuh operational cost. Mereka harga server mereka bisa tahu, tapi nanti overhead, sales, commission, apa bagian-bagian itu kan nggak tahu. Nah, biasanya kalau kami itu kita nyebutnya pencapaian kita tahun ini berapa? Itu booknya. Nah, mereka mengkalkulasi sendiri terserah. Tapi kita bilang, ini pencapaian kita sekarang sekian. Harga harga per unit per jual mereka tahu. Jadi mereka bisa kalkulasi. Jadi kasarnya itu adalah sesuatu yang udah transparan. Mereka tahu harganya, mereka kalkulasi sendiri keluar harganya. Ya udah, gue kasih tahu aja. Kan ngapain? Kan daripada gue bohong-bohong, kan kalau gitu kan sebetulnya kalau mereka tanyain ke semua orang, mereka bisa mengakumulasi penjualannya berapa. Jadi itu udah pasti bisa dikeluarin. Gitu. Nah, terus yang kedua, walaupun saya transparan, tapi bukan berarti telanjang. Transparan itu artinya kita bilang, sekian persen itu akan kita pakai untuk overhead. Overhead itu adalah gaji, ini, detailnya seperti apa, ya kita nggak perlu buka. Gitu. Sekian persen itu akan habis overhead. Sekian persen kita habisin buat komisi. Sekian persen ini. Nah, margin kita sekian. Margin kita bilang, margin kita sekian persen. Nah, dari margin ini, kita akan pakai apa? Nah, ini yang transparan. Karena kan mereka bilang, loh, lu marginnya gede kenapa nggak bagi-bagi? Iya, tapi kalau kita bagi-bagi, nih sekarang ini gue bagi-bagi, besok kalau tiba-tiba nggak ada klien, terus kita mau gaji dari mana? Nah, mereka nggak bisa jawab kan? Makanya ini gue shift ya, kita punya konservatif, jadi semua orang tahu. Jadi setiap town hall kita bilang, sekarang kita punya runway 6 bulan ke depan, sekarang kita punya runway 3 bulan ke depan, kita punya runway sekian bulan ke depan, gitu. Jadi semua orang tahu bahwa oke, kita dalam kondisi safe nih, kita kondisi aman, gitu. Kondisinya apa? Nah, titik yang itu menurutku ada beberapa data yang mau seberapa pun kita sembunyiin itu pasti ketahuan. Jadi ya udah, kalau emang udah ketahuan buka aja. Nah, tapi kan ada beberapa nih kayak gaji total semua orang, gaji komisi apa-apa itu di bulk aja. Total overhead kita sekian. Total buat operational server apa-apa sekian. Nah, bulk itu nanti kita bilang nih gitu. Kan mereka juga nge-sense. Kalau tim kita nambah, ya pasti nambah dong. Masa timnya nambah, gajinya nggak nambah kan? Ya nggak mungkin. Mereka pasti ngerti hal itu. Gitu. Nah, transparansi Talentika sejauh itu, Mas Irfan. Gitu. Siap. Thank you. Mungkin boleh nambahin ya, Mas Gitong ya? Boleh. Nah, teman-teman sebelum bisa transparansi ke arah sana, saran saya transparansikan dulu di proses kerjanya gitu. Jadi siapa ngerjain apa, terus akuntabilitas setiap orang apa, nah itu harus transparan dulu gitu. Sebelum buka ke yang sana, karena kalau enggak, nanti jadi curiga gitu, jadi ngerasa nggak fair gitu. Nah itu kejadian Mas Arya. Jadi mereka suka protes. Oh ini kalau ada project aja suka disuruh-suruh kita cepet-cepetan gitu. Karena orang bisnis kalau dia kan ya ngejarin bisnis ya. Oh ini cepet-cepet nge-push ke tim engineer. Terus mereka bilang, yang dapat bonus kan mereka. Terus aku bilang, gini ya, orang sales tuh isinya cuma 3 orang. Operation isinya 18 tambah 6, 24, tambah 3, 27. Nah, lu bilang aja coba lihat, 3 orang harus cover nih 27 orang ini. Lu mau gantian sama dia? Kalau mau gantian, monggo, boleh. Nanti dia gantian ngerjain ini. Silakan. Terus dia, ya udah, nggak apa-apa. Udah itu jatahnya dia. Karena bagi engineer, jualan itu satu apa ya namanya, kayak mimpi buruk, iya nggak sih? Gitu. Iya. Jadi titik itu mereka kayak, iya deh, ya udah gitu. Jadi ada titik di mana bahwa simply kompetensinya atau kapabilitasnya nggak. Gue bilang, kalau kalian yang jualan, gue kasih komisi kok. Coba kalian jualan, sana, gitu. Terus nggak jualan juga, ya udah kita kerjain aja bagian kita gitu. Nah, bagian transparansi itu sebetulnya salah satu hal yang penting karena semua orang akhirnya menyadari. Ya, Talentika kan ngomongin bahwa semua orang punya strength-nya point sendiri. Ya udah lu kuat di sini ini. Tapi gimana kalau, nah aku nambahin, tapi gimana nih cara kita untuk mensejahterakan diri? Nah, aku bilang
produk kita satu, bisa dipakai sama ribuan orang. Mereka sales, itu kalau mereka mau dapat komisi, mereka harus jualan. Nah, sekarang yang kita perlu adalah menambah lebih banyak orang sales supaya hasilnya kita, kerjaan kita bisa dipakai lebih banyak orang, betul nggak? Nah, ini scalability ini yang mau kita kejar. Jadi sabar dulu ya teman-teman. Gitu. Karena kan sebetulnya itu yang dijadiin sama Telegram WhatsApp isinya cuma 18 orang. Instagram yang isinya 18 orang ya waktu diakuisisi ya. Nah, jadi kan sebenarnya scale-nya tuh menangnya di situ nanti. Engineers tuh menangnya nanti di sana. Setelah sampai titik tertentu, produknya sama, tapi revenue-nya jadi akan multiplying tanpa harus bekerja yang sama. Tapi bisnis itu harus terus kerja. Orang bisnis itu harus kerja buat dia dapat komisi. Gitu sih, Mas Arya. Terus anak-anak jadi ya udah. Kalau lu mau dapat untungnya, ya lu jangan resign. Kalau resign sekarang, ya lu rugi. Lu cuma capeknya doang, gajinya kecil. Gitu. Iya, benar. Iya, jadi intinya gitu, prosesnya kayak Mas Gitong tadi, kalendernya terbuka, semua tahu ngerjain apa. Kemudian semua proses siapa ngerjain apa bisa di-track ya dia pakai platformnya mungkin pakai Jira atau sebagai macam apapun gitu ya. Nah, intinya semua proses pakai Jira. Nah, itu semua harus transparan. Sehingga nanti pressure-nya geser gitu. Jadi bukan atasan yang nge-pressure ke bawah, tapi jadinya peer pressure. Temennya yang nge-pressure. Dia jadi kayak tentara gitu. Jadi kalau dia nggak benar, nggak accountable, nggak mencapai outcome, timnya yang jadi kena semua gitu. Sama ini juga, teman-temannya ngerasa kayak, jadi lu kok kerja apa sih? Jadi mereka lu nggak kontribut nih gitu. Betul. Karena kan bete aja, masa lu nyantai-nyantai kita kerja keras. Nah, akhirnya kalau udah cukup banyak orang punya pandangan kayak gitu, mau nggak mau akhirnya either dia keluar atau dia ngikutin standarnya gitu. Betul. Nah, itu yang dimaksud dengan peer pressure. Mantap, Mas Gitong. Thank you. Sama-sama, Mas. Sama tadi salah satu untuk leadership itu contohnya adalah mesti dicontohin. Jadi kalau misalnya tadi kalau kitanya transparan, kalau buka kalendernya Gitong tuh kayak mereka tuh harus nyari tuh mana gue mau ngerapat di mana gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh iya nih bos gue juga kerja nih gitu. Bos gue juga kerja gitu. Jadi mereka akhirnya tahu bahwa ya masa bos lu kerja lu nggak kerja sih. Jadi kalau gue marah tuh jelas lu masa kerjaan ini lama banget gila aja lu gitu. Nah, jadi mereka tahu kalau aku marah itu karena ya kita sama-sama kerja kok, cuman beda aja yang dikerjain gitu. Menarik Pak David. Tampaknya Pak Arya siap untuk jadi pembicara berikutnya, Pak. Boleh. Waduh, saya mau ada pendengar aja. Ini agile coach nih. Agile coach yang mantap. Ini seru ya, tapi kita tinggal punya waktu 15 menit lagi untuk ngomongin scaling up gitu. Ini masih ada pertanyaan nggak? Kalau itu ntar kita coba buat. Agus lah yang nanya lah. Biasanya Agus banyak pertanyaan. Agak pendiam hari ini. Ya, rada pendiam ya, rada sariawan. Oke. Tong, kalau ngomongin tentang scaling up kayak gini, hal yang paling berat di scaling up apa menurut Degi Tong? Terus kan tadi kan ngomongin buku juga kan, ada buku-buku dan lain-lain itu kan kayak anjir bullshit banget sih bukunya, beda banget sama kenyataan hidup gitu. Saran untuk emo scaling up tuh gimana tuh? Terus di sini juga saya ngeliat nih ada beberapa yang sudah karyawannya ratusan gitu semacamnya. Mungkin mereka ada problem juga setelah jadi scaling up yang kayak ratusan kayak gitu. Itu ada saran nggak ya? Gini, bottleneck selalu terjadinya di atas. Jadi yang paling bermasalah, yang buat perusahaan itu mentok atau bermasalah itu pasti atasnya. Nah, dalam kasus sekarang yang gue adalah partnerku tuh umurnya 56 tahun. Jadi background-nya bukan IT. Jadi secara background dia bukan IT, nggak terbiasa dengan dunia startup yang berbeda-beda, datangnya konservatif, membuat top leader punya satu pemahaman yang sama, punya arah yang sama, itu PR utama. Gitu. Kenapa? Karena kan tadi ngerjain sendiri itu susah. Apalagi kalau partnernya itu di jalan sebelah. Nah, menurut gue sebetulnya memastikan orang-orang kritikal itu punya gambaran ideal yang sama, gitu ya. Contohnya, gue selalu bilang kalau ngomong visi gini, bisa gambarin nggak sekarang jalan ke toilet, terus habis itu buka kerannya, terus cuci tangan. Bisa kebayangin kan, tutup mata. Nah, visi idealnya harus se-clear itu. Nah, jadi apakah
orang-orang top leader itu punya pemahaman yang sama, punya gambaran sejelas yang sama itu masing-masing, sehingga nanti lebih gampang bagi-bagi tugasnya. Itu menurut gua challenge paling utama gitu. Karena kalau itu udah ada, bagi-bagi tugasnya lebih gampang karena nanti yang ke bawahnya juga sama. Itu dimultiplikasi gitu. Kalau orang nyebutnya visi ya, bahasa kerennya, tapi gua sukanya gampang gitu. Lu bisa nggak ngegambarin gambaran ideal yang akan terjadi 2 hari lagi, 2 bulan lagi, 2 tahun lagi. Dalam kasus yang scaling up itu adalah organisasi apa yang sepertinya lu bayangkan, tim seperti apa yang lu bayangin, bagaimana cara kita bekerja. Nah, itu yang mesti disamain dulu. Itu nggak mau satu visi. Yang begitu disamain, terus pertanyaannya kita mau nyamain kayak gimana? Nah, itu masuk ke framework. Cara kita menyamakan atau bentuknya apa, itu yang kadang-kadang beda-beda nih setiap perusahaan. Amazon punya cara sendiri, Google punya cara sendiri, Spotify punya cara sendiri gitu. Itu yang PR banget. Nyari bentuk yang ideal tuh susah gitu. Dalam kasus sekarang, gue nggak bisa mengandalkan partner gue untuk nyariin, karena yang ngerasa masalah itu gue. Jadi akhirnya gue yang riset sendiri, bentuknya gimana. Gitu. Nanti kalau udah ada gambaran risetnya, baru gue akan ajakin, kita bikin ini yuk. Gue ngajakin mereka untuk bentuk itu. Jadi sebetulnya yang paling masalah utama itu adalah di atas, di top leader. Top leader terus turun gitu. Itu jadi pasti masalah. Yang kedua, setelah top leader, ya gimana cara lu ngedukasi manajer gitu. Karena kan mereka adalah turunan tangan bawah lu. Itu PR yang kedua. Tapi kalau lo punya partnernya bareng, udah ngerti, ya paling nggak bagi tugas lah, mastiin mereka punya pemahaman sama. Di sini ada Pak Sony ya? Pak Sony, wah, lagi sibuk nggak? Pak Sony, lagi sibuk nggak? Ini Pak Sony ini kemarin kan di grup ngomong nih, saya udah punya berapa ratus orang, Pak? Oh. Ini orang-orang yang sudah bisa melampaui critical numbers itu menurut gue kayak wah. Nah, ini gimana Pak? Kesan, ini kayaknya lagi salah. Gimana Pak kesan rasanya memiliki tim 100 orang lebih Pak? Dan hal-hal yang beratnya apa nih Pak? Pak Sony? Oh, masih di mute Pak. Masih di mute. Mas, hari ini bagus nih. What success look like tuh bagus kalimatnya. Ya, jadi kayak semua orang punya gambaran yang sama. Oh ya, udah kedengar. Ya masalah scale up ini, Mas Agus, ini kadang-kadang jadi kita memang untuk bisa berkembang gitu. Kalau perkembangannya terlalu cepat, itu jadi bukan saya nyampein saya berkembang terlalu cepat ya, cuma yang saya alami sekarang dari kondisi yang tahun sebelumnya biasa-biasa saja, kemudian sekarang perkembangannya hampir 200% dari sebelumnya, itu berimbas ke tim kita. Jadi kalau sekarang saya punya 100, ini dalam waktu dekat ini kita tiap bulan itu kita nambah pegawai hampir 5-10 orang. Tapi jadi masalah di back end. Masalah di back end itu pekerjaan dengan ketersediaan SDM itu jadi nggak balance. Ini jadi yang pusing itu jadi ke kita lagi nih, ke top management. Bagaimana pekerjaan masih bisa selesai dengan tim yang sebagian besar ada yang fresh ya, yang fresh graduate, nyari fresh dalam artian mau itu yang udah pengalaman ataupun tidak, ketika dicemplungkan ke pekerjaan yang sedang berjalan, itu hasilnya rata-rata nggak maksimal juga. Ini mungkin saya pengen sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau pertumbuhannya yang terlalu cepat, itu sebaiknya kita seperti apa? Karena sekarang terus terang saya udah di satu sisi kalau nggak diambil sayang, di sisi lain kalau diambil semuanya, jadi efeknya kayak sekarang nih, kitanya jadi nggak bisa tidur karena terlalu banyak pekerjaan yang ini belum beres, yang satunya lagi belum beres juga, akhirnya seperti ini. Nah, untuk hal seperti itu baiknya gimana tuh ke teman-teman yang ada di sini? Saya udah nggak bisa tidur 2 hari nih. Bisa balikin lagi Pak Sony. Ini ada pertanyaan ini. Nah, Pak Arya dah. Oke deh, Pak Arya deh. Sebenarnya gue pengen nanya Gitong karena dulu dia kayaknya sering gagal tidur deh waktu zaman proyek kan. Dibalikin ke Pak Sony. Pak Sony pengennya apa? Pengennya tidur, Pak. Iya. Pengennya kan? Ya jalan-jalan lah. Pengennya jalan-jalan, pengennya santai.
kondisi sekarang yang lagi saya coba bangun itu seperti itu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang saya coba share ke tim yang udah lama, tapi ya ada beberapa orang senior pun akhirnya nggak kuat dan resign. Itu kondisi yang terjadi di saya ya. Tapi ada teman yang sekarang saya alami itu masalah utama sekarang adalah SDM. Pekerjaan malah saya udah bisa dibilang saya udah stop semua pekerjaan baru karena pekerjaan yang existing sekarang pun udah bisa dibilang nggak terkerjakan secara maksimal. Oke. Dari semua masalah itu bantuin saya nggak datang aneh tuh. Dari semua masalah itu Pak Tony mau selesaiin yang mana dulu? Oke, ini sebenarnya ada kasus menarik sebenarnya. Memang scale up ini kan ujung-ujungnya tentang antara fixed cost ataupun ya ada fixed cost, boncos ataupun jadinya ujungnya revenue kan. Ini si Ray sampai ngomong gini, jangan-jangan yang scale up malah fixed cost-nya bukan bisnisnya ya. Nah, kayaknya Pak Arya ini jagonya coaching nih. Coba Pak Arya, coba kita kasih Pak Arya untuk bisa membantu nggak kasus-kasus Pak Sony ini sebenarnya nggak simpel ya, tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi insight-insight menarik. Setelah ini gue nanya Ray ya, lo jangan kabur ya. Ya kalau kata saya sih Pak Sony sebenarnya sudah tahu jalan keluarnya sendiri karena terbukti dia bisa nyampe 100 kan. Cuman sekarang lagi pusing aja, lagi tidak berpikir jernih aja. Nah karena itu Bapak memang perlu partner Pak buat berpikir. Berarti nambah 3 Pak, istrinya Pak. Kalau itu sudah. Kalau nambah 3 jadi 5 tuh Kak Agus. Ya gampangnya tanyain aja Pak Sony pengennya apa Pak Sony? Sekarang pengennya itu, apa? Kuartal pertama 2021 apa yang pengen dicapai? Kalau apa yang pengen dicapai sih sebenarnya kita kan tahun kemarin itu udah pernah RKAT gitu ya untuk pencapaian target di tahun 2020 ini. Nah, sayangnya itu tercapainya semua di akhir tahun ini. Okay. Jadi kebetulan karena klien saya itu semuanya dinas gitu ya. Semua kontraknya itu startnya di tanggal 1 Januari. Okay. Jadi sekarang itu kita harus beresin yang urgent untuk diberesin itu 4 kabupaten di Jawa Barat. Dan itu harus beres Desember semua. Nah itu kan masalahnya itu jadinya kalau saya nggak kerjain sekarang itu pasti udah lewat karena kerjanya harus dikerjain sekarang. Oke. Karena saya ambil ini semua masalah yang berikutnya muncul ada masalah SDM. Untuk baik itu SDM teknis ataupun non teknis. Saya sampai beberapa kali kejadian ya barang itu kita pesan banyak, kirim belum habis udah pesan lagi karena itu dari sisi administrasi juga kurang begitu bagus. Dari sisi keuangan barang yang udah dibayar lagi itu jadi SDM saya itu benar-benar berantakan. Oke. Oke. Saya kalau udah mau nawarin ERP-nya nih. Oke. Kalau ERP ke Pak Sony kan, kenapa Pak Sony nggak pakai? Kalau ada sesuatu hal yang berbeda yang bisa Pak Sony lakuin, kira-kira apa Pak? Kalau sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan itu pekerjaan yang rutin kita kerjain ya Pak ya. Cuma masalahnya itu yang jadi kendala adalah waktu yang harus selesai dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu ya. Jadi dalam kondisi waktu yang harus selesai dalam waktu singkat ini, yaitu masalah yang utama itu SDM. Kita agak susah mendapatkan SDM yang benar-benar siap pakai sih. Oke. Susah, tapi mungkin Pak. Kebanyakan mungkinnya itu perlu waktu. Oke, waktunya Bapak punya nggak? Ini boleh saya cut dulu nggak? Ini lagi session coaching ini sebenarnya. Ini saya melihat Pak Arya lagi session coaching nih. Saya tahu ini session coaching. Ini coaching itu gratis. Ini coaching gratis ini.
Paling Ini saya ujungnya risiko yang saya alami itu saya kena penalti 1 bulan nggak dibayar. Oke. Semua daerah itu. Ya udah, nanti ya. kita bisa atur sesi lah Pak. Nggak enak di Ya, sini boleh. sudah Ya, Pak. waktunya ini sudah saya, lewat. karena waktunya juga mepet, mungkin ada komitmen Pokoknya lain. minggu ini Mas Agus harus ke kantor tuh sebelum saya ke Bali. siapa? Nah, Ini. itu Arya nanti kayaknya seru nih kok kita ngomongin tentang coaching karena coaching ini salah satu wilayah khusus di dalam dunia bisnis dan pengembangan ya. Karena nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin next session kita akan tentang apa. Pak Arya siap ya kalau kata kita undang kita ngobrol tentang coaching, Pak ya? Boleh. Kalau Mas Arya ini kalau nggak coaching, agile approach gitu. Kayaknya dua hal itu penting sih. Seru. Coaching dan agile ini kayak seru nih menggabungkan dua hal ini. Iya. Dan itu aja Mas Agus coachingnya kita offline aja lah. Kemarin kan aku udah beberapa kali nawarin loh. Daripada keburu angus deposit aku di hotel-hotelnya. Oh iya, ini Pak Arya itu boleh tuh Pak. Nanti kita diskusi. Oke. So kita boleh diatur. Nanti coba kontak-kontak Pak ya. Tim kontak Pak David. Siap. Nah, sebelum itu boleh. Ada 5 menit kita nyulik seperti biasa. Ada narasumber abadi. Narasumber abadi. Apaan narasumber abadi? Akang Re itu Kuncen. Pokoknya semua kegiatan harus ada Re. Kalau nggak ada Re nggak tuh. Yeah. Ngomong-ngomong tentang scale up kan, kita ada 5 menit nih. Lo bisa kasih gambaran nggak sih bagaimana rasanya scale up-nya Gits? Scale up-nya Gits, terus pahitnya apa? Terus pernah nggak sih kejadian kayak kok fixed cost gue gede tapi revenue gue nggak gede ya? Kayak semacamnya gitu. Nah, boleh lah. Saya tambahin, Kang Gus saya tambahin. Tambahin, sok. Kang Ray nyesal scale up nggak? Soalnya kemarin saya ngobrol sama Sri, aduh saya nyesel ya karyawan banyak. Katanya. Kalau bisa karyawan saya sedikit. Katanya. Gitu kan. Gimana? Kalau Kang Ray nyesel nggak punya karyawan banyak tuh? Waduh, berat banget pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan dari Kang Agus dan dari saya juga. Ini ngebajak sesinya Kang Gitong ini jadinya. Kalau nyesel sih enggak ya. Lebih nyeselnya nggak manage dengan baik aja. Kalau nyeselnya scale up udah sampai segede gini sebenarnya enggak. Malah ini jadi doa aja gitu supaya emang dari dulu doanya kan pengen buka lapangan kerja kan. Jadi kalau bisa sampai segede gini ya ada yang bisa disyukuri sebenarnya. Gitu. Cuma yang bagian nyeselnya nih di dalam journey ini kalau diceritanya Kang Gito kan dalam 3 tahun doubling up terus ya. Nah kalau di journey-nya Gates selama nggak doubling up sih kita, tapi dalam 3 tahun dari sekian sampai jadi sekarang itu kita manage fondasinya gitu. Jadi pas gede akhirnya gedenya kurang sehat gitu. Jadi ada yang perlu kita benerin secara proses, secara leadership, secara macam-macam. Kan saya pernah sharing jadi akhirnya baru pas udah gede baru kita pelajarin tadi yang di-share sama Kang Gitong tadi bikin visi, bikin bikin strategi, terus bikin ya kayak kemarin OKR kayak gitu. Pas udah gede baru belajar gitu. Mestinya dari awal jadi fondasinya udah kenal. Itu sih yang disesali. Mantap. Tadi yang dari Kang Agus apa Kang Reng? Fixed cost. Pernah kejadian ini kalau biasanya kalau ada nulis kayak gini curhat sih orang. Terjadi itu berarti terjadi. Jangan-jangan itu. Ini kan satu kan kemarin itu ada Om Wisnu nanya di grup uang banyak buat apa? Ya saat ini uang banyak buat nutupin fixed cost gitu. Kan kita tabungan. Jadi instead daripada develop produk sendiri ya udah deh nutupin fixed cost dulu. Fixed cost kan udah pasti buat project nih kalau kita. Oh ya. Betul waktu ya. Oke, sebenarnya kita ada jam 3 ya.
udah hampir jam 3, sekitar 2 menit lagi di waktu saya. Nah, kata dari Gitong nih apa kira-kira Tong untuk jadi apa? Jadi ajaib atau ramuan ajaib untuk teman-teman ini, walaupun ada yang sudah 100-an, ada yang mungkin berpikir gua 5 sampai 6 kayak Rewok, gua sudah oke lah atau lain-lainnya gitu. Karena pengalaman kayak kita tidur di kantor lo gitu kan, ngelihat lo membangun cerita, oh ini gua mau bikin training hub, gua mau bikin A, gua mau bikin C, akhirnya menemukan ada kata-kata indah atau mutiara yang lo bisa sampaikan nggak, Om? Nggak ada silver bullet yang pasti, gitu. Itu yang pasti. Terus habis itu justru setiap ini kalau menurut gue ya, journey-nya mesti dijalanin biar ketahuan masalahnya apa, gitu. Nah, kalau Kang Gits ini kan, Kang Ray ini kan ketemunya di ujung. Nah, kalau gue udah ketemu di awal, jadi sebetulnya gue beruntung nih. Ini ada lebih kata beruntung, karena ada gue punya masalah, jadi gue adopt duluan solusi-solusi yang ngebantu gue. Mungkin Kang Ray itu beruntung karena dia baru ngadepin masalahnya setelah 300 orang gitu. Kalau menurutku sih setiap orang punya journey sendiri-sendiri dan harusnya itu yang idealnya itu yang di-embrace. Itu yang di apa namanya? Ya diterima bahwa oh ini gue baru belajar. Jadi proses jadi sebagai founders tuh menurut gue adalah proses belajar sih. Nah, itu yang penting. Jadi karena gue yakin juga si Nadiem Makarim sebelum dia resign juga dia belajar sesuatu yang baru, gue yakin pasti gitu. Nah, jadi menurut gue harusnya sebagai leader kita adalah seorang yang learner gitu. Belajar terus. Kecuali kalau mau jadi investor ya, cuman kipas-kipas kaki, itu beda lagi. Oke. Siap. Jadi sebenarnya tentang scale up ini balik lagi. Kalaupun misalnya 100 orang bisa menghasilkan 1 triliun itu bahagia, tapi kalau misalnya 1 orang bisa menghasilkan 1 triliun itu mungkin lebih bahagia lagi. Jadi selamat kita scale up. Nanti kita akan ketemu lagi di next session-nya Pak David ya. David, thank you untuk Mas Gitong, ya, Mas Bagus Ramansyah, thank you untuk waktunya. Thank you juga untuk Kang Ray, untuk Pak Arya, yang semoga nanti kita ketemu Pak Arya di next session Pak ya. Untuk Kang Ray dan lain-lainnya, thank you banget untuk ilmunya. Semoga ilmu jadi berkah, semoga perusahaan kita di tengah COVID ini lebih baik dan menjadi salah satu yang amin. Kita berdiri tegak dan menjadi survival. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Semuanya ya. Sami-sami. Atur nuhun.